Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman APFI Waalaikumsalam yang sudah warahmatullahi wabarakatuh. bergabung di ruang Zoom kita malam ini. Eh, Topik malam ini adalah mengenai pembahasan tentang manfaat daripada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dan kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan ya, tapi sangat sangat luar biasa bahwa topik hari ini akan dibawakan langsung oleh anggota APFI juga, APFI Jawa Barat ya. Kebetulan Kang Indra di sini selaku narasumber sudah hadir. Terima kasih Kang Indra atas kehadirannya dan nanti Ya, berbagi wawasannya ya. Ini tentunya kebutuhan tentang pengetahuan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk kami atau kita di asosiasi profesi, bagaimana kita akan dapat pencerahan ya manfaat daripada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan itu. Baik, itu pembuka dari saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita mulai saja. Nah, di sini ada selain narasumber ada moderatornya Mas Agung Nugroho dari APFI Jakarta. Nanti juga akan membantu. Dan juga kita di sini ada Bang Fajar Ginting dari Medan nih. Bang Fajar Ginting ini adalah ketua harian nih, Kang Indra, ketua harian APFI. Lalu ada Mas Leo, Kapengda Jawa Tengah. Lalu ada dari Jambi dan ada beberapa rekan dari Jakarta. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Mas Agung selaku moderator. Silakan Mas Agung dimulai. Ya, terima kasih Pak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kang Indra, salam kenal. Saya Agung dari APFI Jakarta. Kebetulan ini kami mempunyai beberapa program untuk edukasi dan sosialisasi hal-hal apa aja sih di luar teknis fotografi yang perlu diketahui oleh pelaku profesi fotografi gitu Kang Indra. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dulu kan kita sebagai pekerja lepas nggak punya privilege tuh untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Hanya orang-orang yang bekerja di institusi atau istilahnya itu penerima upah ya yang bisa memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ya pemerintah tampaknya sudah memperhatikan kita-kita ini, para pelaku industri di ekonomi kreatif, sehingga kita bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya nanti tolong dijelaskan prosedurnya apa dan lain-lain dan lain-lain. Lalu juga masih ada beberapa teman-teman yang bingung apa bedanya sih BPJS Kesehatan, lalu BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain, nanti tolong dibantu jelaskan juga. Untuk teman-teman semua nih salam kenal. Ini ada dari Jambi, tadi ada saya lihat dari Samarinda atau mana. Salam kenal semuanya. Ini Kang Indra ini sekarang menjabat marketing officer di BPJS Ketenagakerjaan ya Kang Indra ya. Ya, terus kayaknya sekolah juga di Serang. Ternyata di Serang ya Kang. Saya pikir di Bandung gitu. iya, saya Rantai asli Mas. Oh ya, jadi kebetulan kita dekat. Saya di Tangerang nih Kang. Ya, tanpa berlama-lama lagi silakan dilanjut Kang Indra mungkin dengan pemaparannya dan penjelasannya. Terserah Kang Indra, mau sesi tanya jawab langsung aja atau nanti di akhir. Enaknya gimana Kang Indra? Ya, baik. Terima kasih Mas Agung. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Pak Rida selaku Ketua Umum APFI, kemudian Pak Agung, rekan-rekan sejawat. Jadi saya di sini merangkap ya sebagai petugas BPJS Tenaga juga sebagai anggota mungkin ya Pak Rida ya. Senang rasanya sebagai anggota bisa berkontribusi nih terhadap asosiasi. Jadi tentunya salam kenal, saya Indra Permana Suparlin, tadi sempat disampaikan oleh Mas Agung. Saya sebenarnya asli Serang, memang kebetulan saja Mas Agung, Pak Rida dan rekan-rekan bertugas di Bandung gitu ya, sudah 10 tahun nih saya bertugas di Bandung. Kemudian sedikit bercerita lah, kenapa kemudian saya coba mencari-cari begitu kontak menghubungi siapa untuk APFI, karena kebetulan saya pernah berada di profesi yang sama, maksudnya yang secara praktisnya gitu ya. Karena saya juga dulu karena kuliah itu ilmu komunikasi, tentunya tentang fotografi saya dapatkan tuh mata kuliahnya dari situ untuk menambah pundi-pundi Mas Agung, Mas Rida gitu ya. Ya saya coba juga freelance gitu kan. Mulai dari foto prewed, foto buku tahunan, foto anak teman-teman SMP tuh Pak. Pas foto itu udah saya lakonin semua tuh Pak. Artinya
dari aktivitas itu saya tahu resikonya gitu ya, mobilitas yang tinggi gitu kan, dengan segala kreativitas itu kadang kita kalau mau dapat foto yang ciamik bisa kita nepon tuh Mas Agung, pengalaman saya itu kan, high angle, low angle, dan seterusnya lah, sehingga berangkat dari hal tersebutlah saya merasa tentunya teman-teman profesi khususnya fotografi ini tentunya perlu juga akan perlindungan jaminan sosial. Nah tadi nyambung banget yang disampaikan Mas Agung, betul, Indonesia per 2014 itu memang ada undang-undang ya yang menjelaskan di sana ada saudara kita Askes, dulu Askes itu bertransformasi jadi BPJS Kesehatan, dan kami, sambil izin share screen ya, kami itu dulunya udah tampak ya. Sudah, Kang. Nah, jadi dulunya itu ya kami BPJS Ketenagakerjaan adalah jam sostek. Nah, jadi bareng-bareng memang transformasinya. Mungkin nyambung tadi yang disampaikan Mas Agung bahwa masyarakat masih taunya BPJS itu satu gitu kan. Nah, padahal secara nyata-nyatanya BPJS ada dua gitu kan. Ada BPJS Kesehatan yang dulunya Askes dan kami BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Nah, balik sebelumnya ke sini ada satu berita, memang di sini ada juga rekan seprofesi kita nih sebagai bentuk nyata ini di Rengat gitu kan. Jadi ada rekan seprofesi kita sebagai fotografer kebetulan mengalami resiko meninggal dunia. Nah, kadarullah karena memang sudah menjadi peserta kami, ya Bapak rekan-rekan sekalian, sehingga ahli warisnya berhak mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah. Nah, jadi Mas Agung, BPJS Ketenagakerjaan ini memang tidak hanya untuk mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang bekerja sebagai pegawai begitu. Tapi setelah memang kita jam sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan nih, dulu BUMN ya. Sekarang itu kita sudah menjadi badan hukum publik ya. Jadi posisi kita itu BPJS adalah badan hukum publik bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi tentunya badan hukum nirlaba ya, tidak mengambil keuntungan, artinya memberikan layanan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, hal ini harapannya bisa dipahami oleh teman-teman anggota atau AFI ini. Nah, karena tadi dengan segala resiko yang ada di lapangan, tentunya perlu juga gitu kan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ini bicara landasan hukumnya, saya rasa saya lewat saja kalau untuk bicara hukum. Saya akan mengedepankan asas kebermanfaatannya lah. Nah, jadi segmentasinya Pak Rida, Pak Agung, dan rekan-rekan sekalian, memang secara umum BPJS Ketenagakerjaan itu punya 4 segmen. Jadi tadi yang disinggung Pak Agung, penerima upah itu untuk mereka yang pegawai lah ya, perusahaan begitu. Kemudian ada sektor jasa konstruksi. Kalau jasa konstruksi ini kalau Bapak sekalian ngelihat ada sebuah proyek pembangunan gitu ya, suka ada tulisan proyek ini terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu pun salah satu program segmentasi jasa konstruksi. Jadi segala aktivitas atau segala orang-orang ya yang berada di lokasi tersebut dalam hal terjadi resiko tertentu maka masuk perlindungan kita. Bahkan sampai pekerja migran pun itu kami yang kelola rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian satu lagi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu bukan penerima upah. Nah, siapa bukan penerima upah? Nah, mereka yang memang bekerja untuk dirinya sendiri ya. Jadi tidak ada pemberi kerjanya ya, dalam hal ini ya mungkin ya fotografer yang merupakan profesi yang, tapi tidak semua fotografer mandiri ya Bapak Ibu, Bapak sekalian, ada juga mungkin fotografer yang memang bekerja di sebuah studio foto misalkan dan diupahnya bulanan. Nah, itu beda lagi tuh. Kalau yang kayak begitu berarti masuknya ke sektor penerima upah gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kan tentunya mereka yang fotografer yang bekerja di sebuah studio misalkan gitu ya secara formal, tapi tentunya biasanya juga freelance juga tuh, biasanya juga secara mandiri kan, lepas dari korporasinya juga bekerja sebagai secara mandiri. Nah, jadi bisa juga daftar penerima upahnya daftarin, sebagai bukan penerima upahnya juga bisa didaftarin. Nah, ini juga perlu diketahui nih sama rekan-rekan sekalian. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita kerucutkan pembahasannya hanya bicara yang bukan penerima upah ya, rekan-rekan sekalian. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa ya, langsung aja, khawatir nanti terlupa kalau kita skip. Jadi dalam perjalanannya kalau ada yang ditanyakan, mangga berkenan open mic aja ya, dibuka. Nah, kemudian ini untuk program, jadi sebetulnya program yang diamanahkan kepada kami BPJS Ketenagakerjaan ada 5.
ada kecelakaan kerja, yaitu JKK, ada JKM, itu jaminan kematian, ada jaminan hari tua, itu jaminan hari tua ya, atau JHT, kemudian jaminan pensiun, atau kita singkat JP, dan yang terbaru JKP, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, namun kemudian karena tadi kita sudah sepakat kesempatan malam ini membahas untuk program yang bukan penerima upah ya, atau bicara untuk perlindungan teman-teman fotografer, nah, berarti yang akan kemudian saya bahas hanya yang kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Nah, karena memang hanya 3 program ini nih yang kemudian bisa diikuti oleh teman-teman profesi atau teman-teman fotografer ya. Saya lanjutkan. Nah, ini gambaran ya. Jadi siapa sih bukan penerima upah, walaupun tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi mulai dari narapidana dalam proses asimilasi pun rekan-rekan sekalian itu pun bisa menjadi peserta kami. Atlet, artis, juru parkir, pemandu lagu ya, rekan-rekan, ahli gigi, dokter gigi, perawat, sekretaris logistik, mitra Shopee, agen briling, tukang bangunan, ya kan, fotografer. Kemudian fotografer itu ekosistemnya kan ada juga MUA-nya ya, makeup-makeupnya itu kan, terus WO, nah itu juga bisa masuk tuh dalam perlindungan bukan penerima upah BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian penjahit, ya kan, penjahat aja rekan-rekan sekalian yang belum bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi semua jenis pekerjaan yang memang sifatnya menghasilkan sebuah proses ekonomi itu bisa masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi sangat luas lah ruang lingkupnya. Nah, saya bahas satu persatu ya. Saya akan bahas yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi perlindungan kecelakaan kerja itu memberikan perlindungan bagi profesi fotografer itu mulai dari rumah, mungkin ada yang ke venue lah ya, ke tempat lokasi pemotretan misalkan atau lokasi pekerjaan, sampai pulang. Jadi ruang lingkupnya ya segala aktivitas yang berkaitan dengan profesinya, maka dalam hal tersebut terjadi resiko kecelakaan, maka itu masuk dalam program kami, yaitu program perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Apalagi kalau teman-teman profesi itu kan tidak mengenal jam kerja, dalam arti maksudnya tidak kemudian hanya Senin sampai Jumat gitu kan. Kadang kita kalau motret itu kan Sabtu Minggu gas juga gitu kan. Bahkan malam hari pun juga kadang-kadang kita gas juga gitu untuk bisa motret gitu kan. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Nah, adapun kemudian manfaat yang nanti bisa diterima ketika teman-teman fotografer itu sudah terlindungi atau sudah menjadi peserta kami BPJS Ketenagakerjaan, maka tentunya ada pembiayaan untuk angkutan ya. Kalau untuk darat itu maksimum 5 juta, laut itu 2 juta rupiah, dan udara 10 juta. Nah, dia tinggal sesuaikan saja. Misalkan Pak Indra, kalau ini kita gunakan ada laut udara gimana? Bisa, nggak apa-apa. Yang pasti nominalnya tidak melebihi angka yang sudah saya sampaikan. Darat 5 juta, laut 2 juta, udara 10 juta rupiah. Nah, kemudian ini yang memang menjadi menarik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, biaya pengobatan dan perawatan yang di-cover oleh kami BPJS Ketenagakerjaan itu unlimited. Nah, jadi berapapun biaya yang timbul, asalkan itu adalah akibat dari kecelakaan kerja, nah itu maka cover tuh sama kami BPJS Ketenagakerjaan. Pokoknya yang sifatnya itu adalah rekomen medis, nah itu di cover. Jadi tidak ada batasan. Dan untuk Pak Indra kelasnya ini kelas berapa? Tentunya diatur itu di kelas 1 rumah sakit pemerintah ya. Jadi ketika memang masuknya ke rumah sakit swasta biasanya itu di kelas 2 lah. Tapi saya rasa tentunya untuk masalah kelas ini saya rasa kelas 1 sudah menjadi hal yang baik lah ya untuk jaminan sosial ini. Karena memang sifatnya perlindungan dasar ya yang kami berikan. Mungkin beda kalau Bapak atau rekan-rekan sekalian ikutnya asuransi swasta. Kalau asuransi swasta kan kita by request ya. Mau kelas VVIP ya bayarnya VVIP gitu kan. Mau yang kelas VIP aja ya berarti bayarnya VVIP dan seterusnya. Kalau kami karena jaminan sosial tentunya perlindungan dasar yang akan kemudian kita berikan. Kemudian ada namanya return to work, kemudian biaya home care itu sebesar 20 juta. Jadi ini pengecualian ya, kalau yang home care
memang itu ada batas limit. Jadi home care itu lebih ke misalkan rekan-rekan ada yang mengalami resiko kecelakaan, pengen ganti perban gitu kan, tapi pengen meminta layanan home care gitu kan, dipanggil misalkan susternya atau dokternya untuk penggantian perban. Nah itu kalau yang seperti itu kita ada batasan limitnya, itu sebesar 20 juta rupiah. Tapi kalau perawatan pengobatan medisnya di rumah sakit, ya itu unlimited, tidak ada batasan. Kemudian ada alat bantu juga, misalkan kemudian dokter merekomendasikan untuk alat bantu misalkan tongkat, kursi roda, atau alat-alat bantu lainnya, jika memang itu rekomendasi medis itu kita cover. Gigi tiruan juga kita cover maksimum 5 juta. Ini giginya bukan karena kemudian rusak gitu ya, pengen ganti, bukan. Tapi lebih awalnya itu giginya ya baik, kemudian kecelakaan mungkin terjatuh, kemudian giginya tanggal, itu copot, nah itu yang kita cover. Ya. Kacamata pun di sini kacamata yang memang menunjukkan awalnya penglihatannya baik, tapi misalkan si peserta ini contohnya pekerjaannya tukang las. Awalnya baik penglihatannya gitu kan, tapi karena sering terpapar sinar las walaupun sudah menggunakan pengaman begitu, kemudian penglihatannya dirasa membutuhkan kacamata, nah itu kita cover ya. Itu 1 juta rupiah. Alat bantu dengar juga kita cover, tentunya harus berdasarkan rekomen medis ya. Artinya pada saat daftar ke BPJS Ketenagakerjaan itu ya memang dalam kondisi sehat gitu kan. Nah, pas daftar BPJS lambat laun kemudian tadi terjadi penglihatan menurun atau pendengaran berkurang gitu kan. Nah, itu baru kita akan berikan perlindungannya. Di kita juga ada namanya STMB, rekan-rekan sekalian, sementara tidak mampu bekerja. Jadi ketika peserta mengalami kecelakaan kerja, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya misalkan ya, atas rekomendasi medis tentunya, itu ada penggantian upah. Jadi kalau selama 12 bulan nih kita nggak bisa melakukan aktivitas pekerjaan, ya sebagai fotografer dalam hal ini, nah maka nanti ada penggantian upah tuh 100% dari upah yang dilaporkan. Ya, misalkan di bulan ke-13 masih juga nih Pak Indra, tetap diganti nggak upahnya, tetap kita ganti 50% sampai si pesertanya sembuh. Ya, mungkin yang ditanyakan Pak Indra ini dasar upahnya kemana gitu kan, karena kan mungkin saya juga pelaku ya, fotografer, upahnya tentunya tidak menentu begitu. Kalau lagi rame orderan tuh saya ya bisa lumayan gitu kan, kalau lagi sepi ya boncos saja gitu kan. Nah ini pedomannya ya, itu ke upah 1 juta, mulai dari 1 juta. Jadi nanti iurannya saya jelaskan di kemudian ya. Pokoknya ini nanti ke dasar iuran itu kan 16.800. Nah, 16.800 ini pedoman upahnya 1 juta. Nah, sehingga kalau ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja kemudian nggak bisa kerja 6 bulan gitu kan, ya berarti penggantiannya 1 juta dikali 6 bulan berarti 6 juta rupiah, seperti itu. Kemudian untuk yang kecelakaan kerja ini ada kadaluarsanya rekan-rekan sekalian. Jadi 5 tahun nih kalau nggak dilapor-laporin kecelakaan kerjanya, maka itu tidak bisa dilakukan proses klaim. Tapi saya rasa harusnya kalau sudah jadi peserta pasti aware ya, peduli ya akan untuk segera melakukan proses klaimnya gitu kan. Nah, juga dalam hal resiko kecelakaan juga bisa menyebabkan cacat. Nah, cacat ada 3, ada cacat fungsi, cacat sebagian, dan cacat total tetap. Untuk cacat total tetap itu contohnya kecelakaan kerja, kemudian harus diamputasi kedua tangan atau kedua kakinya atau buta kedua matanya, itulah yang dimaksud dengan cacat total tetap. Maka ada santunan yang kemudian nanti diterima sebesar 56 kali upah rekan-rekan sekalian. Kira-kira ada yang minat nih untuk 56 kali upahnya rekan-rekan? Boleh di-open mic-nya? Amit-amit, Kang. Amit-amit ya, betul. Nah, tapi ya dalam hal ini memang tidak ada yang mau gitu. Program kami ini tentunya nggak akan ada yang mau, apalagi bicara cacat gitu. Tapi ketika resiko itu terjadi, maka ya manfaat ini dibutuhkan gitu kan. Nah, itulah manfaat bedanya kami dengan saudara kita BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu batuk, pilek gitu kan, waduh belum daftar nih, ya udah daftar gitu. Tapi kalau kita kan nggak, tiba-tiba aduh cacat nih, daftar nggak bisa kan. Nah, itulah. Jadi pentingnya pemahaman, pentingnya kesadaran untuk perlindungan diri sendiri, ya kan. Beda kalau kita kerja di perusahaan, perusahaan yang mikirin kita gitu kan. Nah, tapi beda kalau kita ini kan bekerja secara mandiri, ya siapa lagi gitu kan kalau bukan diri kita sendiri gitu, untuk bagaimana bisa memikirkan jaminan sosial tenaga kerjaan ini. Nah,
Kemudian ada beasiswa juga jika memang mengalami risiko cacat total tetap ya. Ada beasiswa dari TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Ini untuk 2 orang anak, kalau di total ini kurang lebih 174 juta rupiah. Nah, bagaimana Pak Indra kalau kecelakaan kerja terus sampai meninggal dunia? Nah, ini pun ada santunan yang kemudian diberikan kepada ahli waris sebesar 48 kali upah. Ya, 48 kali upah. Nah, ini lagi-lagi upahnya dari mana Pak Indra tadi? Basic upah itu mulai dari upah 1 juta. Berarti kalau meninggal karena hubungan kerja, berarti lagi mau motret nih, tiba-tiba belum sampai ke venue, ya, ke lokasi motret, tiba-tiba kecelakaan gitu kan, meninggal di lokasi atau sempat dirawat dulu, baru meninggal. Nah, itulah yang dimaksud dengan meninggal karena hubungan kerja. Sama, ini pun ada beasiswa untuk 2 orang anak ya. Kalau TK SD itu 1,5 juta per tahun per anak. Kemudian SMP itu 2 juta per tahun per anak, SMA itu 3 juta per tahun per anak, dan perguruan tinggi 12 juta per tahun per anak. Artinya negara hadir di sini melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk bagaimana keberlangsungan pendidikan anak-anak pelaku seni ini atau fotografer ini tetap bisa melanjutkan pendidikannya melalui BPJS Ketenagakerjaan ini, seperti itu. Itu rekan-rekan sekalian untuk program jaminan kecelakaan kerja. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke program yang selanjutnya tentang jaminan kematian. Silakan teman-teman semua, ada yang mau bertanya-tanya? Keburu dilanjut lagi, tambah pusing lagi loh. Gimana? Mau Mungkin saya kalau lanjut nggak dulu? ada, saya coba Sok, tanya dulu Kang Indra, boleh ya? gimana? Ya, untuk jaminan kecelakaan kerja itu tadi kan disebutkan Kang Hmm, Indra dari kita berangkat ke rumah, ke tempat kerja hmm, sampai kita pulang lagi kan ya. ya, ya, Lalu untuk klaimnya itu bagaimana? Apakah kita perlu kontrak kerja yang sah atau ya, kadang-kadang kan kita sebagai fotografer cuma lewat WhatsApp aja tuh, ada ya, yang kayak gitu kan, agak mungkin ada yang pakai kontrak kerja tapi ada yang cuma ya. lewat WhatsApp aja. Nah, itu cara klaimnya apakah itu bisa dianggap sebagai Hmm, bukti lapor klaimnya itu? ya. Ya, baik. Ya, itu memang yang membedakan program yang bukan penerima upah ini dengan penerima upah. Kalau penerima upah kan jelas ya, kayak ada perintah dari atasan gitu kan. Hmm. Kemudian ada perintah-perintah lainnya yang sifatnya formal gitu. Nah, memang yang unik dari teman-teman profesi ini atau fotografer ini kan, ya tadi mungkin kontraknya sekedar lisan atau kontraknya mungkin by WhatsApp atau email gitu kan. Nah, jadi Pak, rekan-rekan sekalian, untuk pembuktiannya itu nanti kita cukup 2 orang saksi, ya. 2 orang saksi ini siapa? Ya, tidak kemudian misalkan kecelakaan di satu titik yang benar-benar blind spot tuh nggak ada orang satupun gitu kan di tempat lokasi kejadian. Sehingga kan pikirannya pasti udah nggak ada saksi nih. Nah, jadi saksi di sini ya tidak kemudian yang harus berada di lokasi kejadian, tapi saksi itu bisa saja mungkin pasangannya, ya kan, atau rekannya gitu kan, atau kliennya yang kemudian nanti menyatakan betul bahwa si A ini memang sedang akan melaksanakan aktivitas pekerjaannya sebagai profesi fotografer gitu. Emang mau foto kok, ada orderan nih di lokasi A gitu Pak. Nah, walaupun kalau di jalan raya, misalnya kecelakaan jalan raya kan sebenarnya itu kewenangannya kepolisian ya untuk pembuktian dan lain-lain. Tapi kami bisa pakai BAK polisi atau opsi yang kedua ya pakai saksi. Tapi saya menyarankan lebih baik ke yang 2 orang saksi tadi itu aja Kang. Itu ya, itu untuk pelaporan pembuktian tadi yang Kang Agung yang nanya tadi ya. Ya, ya. Kang tanyakan. Nah, yang kedua proses klaimnya seperti apa? Karena ini yang hadir di sini se-Indonesia ya. Tadi ada yang di Jambi dan seterusnya. Nah, jadi proses klaimnya kalau kebetulan si peserta atau si fotografer ini masuknya ke rumah sakit yang bekerja sama, maka nanti cukup tunjukkan kartu kepesertaan kami ya dan KTP saja. Beserta nanti ada dokumen normatif lah ya, apa kayak formulir lah, itu standar saya rasa. Tinggal lengkapi itu Kang. Nah, sehingga nanti biaya pertolongan pengobatannya itu langsung tuh rumah sakit yang nagihin ke kami BPJS Ketenagakerjaan. Itu kondisi yang pertama. Tapi kemudian dalam kondisi yang lain, kebetulan masuk ke rumah sakit atau klinik atau puskesmas yang tidak bekerja sama. Nah, kalau masuknya ke yang tidak bekerja sama, maka silakan dibayarkan dulu ya secara pribadi, barulah kemudian nanti kalau udah benar-benar sembuh, baru tuh diklaim.
ke kantor cabang kami yang terdekat. Nah, karena sini se-Indonesia kan, kalau udah jadi peserta nanti tinggal kunjungin aja tuh BPJS Kerjaan kami terdekat, karena kalau bicara kantor cabang kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu mungkin Kang Agung kurang Ya. lebih proses yang kemudian nanti bisa ditempuh oleh rekan-rekan jika sudah menjadi peserta kami dan kebetulan mengalami resiko kecelakaan kerja. Ya. Hebat juga Kang ya, bisa cashless ya, nggak kalah sama asuransi swasta yang Ya, terkenal-terkenal tuh. Hebat loh, untuk bisa kemudahan cashless. teman-teman gitu kan, betul Iya. betul. Lalu yang Lagi, kemudian perkejadian kah kayak gitu? Jadi amit-amit nih ya, ya. kita mengalami kecelakaan kerja di job pertama. Setelah sembuh, tiba-tiba kita job kedua atau job berikutnya ada kecelakaan kerja lagi. Kita boleh klaim itu kan setiap kejadian Bisa itu. ya, tapi nanti kan di klaimnya berarti ada 2 case dong kalau kayak gitu. Pastinya kan yang satu biasanya kalau udah berarti kan dalam hal ini udah aktivitas lagi tuh. Iya. Ya kan, case yang pertama clear udah sembuh gitu kan, udah mulai aktivitas. Hmm. Kadarullah misalkan ada resiko lagi nih Hmm. kecelakaan, bisa tetap kita cover. Jadi kita nggak ada limit kan. Jadi nggak ada yang setahun hanya boleh 3 kali kecelakaan, enggak. Nah, Oh. jadi kita melindungi pokoknya segala aktivitas yang memang berkaitan dengan profesinya. Mungkin yang ditanyakan gini yang sering nih Kang. Kan saya udah ikut BPJS Kesehatan gitu kan. Double dong. Nah, itu mungkin ya yang ditanyakan pasti kan. Ya, bisa juga. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau untuk perlindungan itu nggak akan double. Malah saya tambahin satu lagi, ada jasara harja namanya ya. Jadi kalau gini, yang di cover sama BPJS Kesehatan itu adalah yang murni betul-betul sakit. Nah, BPJS Kesehatan tuh, murni itu BPJS Kesehatan. Tapi kalau kejadiannya adalah kecelakaan pada saat kerja atau aktivitas pekerjaan, kesehatan nggak akan cover. Saya jamin deh itu. Di rumah sakit pasti biasanya suka nanya dia, ini kenapa kecelakaannya gitu kan. Nah, itu dalam rangka verifikasi dia. Oh, ini sedang kerja apa enggak nih? Nah, kalau nggak kerja ini berarti BPJS Kesehatan dia pakai gitu kan. Wah, ini kalau lagi kerja, nah pakainya kita BPJS Kerjaan. Ya, jadi kesehatan clear ya, itu hanya untuk yang benar-benar sakit itu BPJS Kesehatan. Tapi kalau kecelakaan kerja itu kami yang cover. Nah, satu lagi ada ini ya, jasara harja. Nah, kalau jasara harja, ruang lingkupnya beliau itu adalah ketika kecelakaannya di lalu lintas dan ganda dia. Ganda itu ada lawannya, motor sama motor, motor sama mobil gitu kan. Nah, itu jasara harja dulu yang cover tuh. Kurang lebih itu kalau coverannya 20 sampai 25 kalau nggak salah tuh. Nah, kemudian biaya yang timbul misalkan lebih dari 20 atau 25 juta tadi yang saya sampaikan, baru tuh kalau memang itu kecelakaan gandanya karena hubungan pekerjaan ya, lagi berangkat memoto misalkan, sisanya baru sama kita tuh sampai sembuh ya. Tapi kondisi yang lain, kecelakaannya ganda, tapi nggak lagi mau motret, emang lagi ada kepentingan pribadi aja gitu, emang lagi nggak moto gitu kan. Nah, itu jasara harja dulu yang cover 20 sampai 25 kan dia. Terus ternyata tagihannya lebih dari itu baru tuh di cover sama kesehatan. Ya. Nah, jadi nggak akan ada double cover karena sekalian. Jadi udah ada porsinya tuh, mana yang kesehatan, mana yang jasara harja, mana yang kemudian BPJS Ketenaga Kerjaan. Gitu, Kang. Ya, jelas sekali Kang Indra. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Tadi ada yang Teman-teman, resen. ya, Paleo Tejani. Silakan Paleo. Enggak, Paleo. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Ya, sebenarnya pertanyaannya 75% sudah terjawab barusan. Oh, yang mana tuh? Ya, sudah dijawab sama Abang di barusan ini. Sudah diterangkan. Jadi pertanyaan saya mau tanya itu juga sebetulnya. BPJS Kesehatan tadi ya? Iya, yang klaim dan sebagainya. Oke. Ya. Tapi mau tanya kalau kayak gitu saya sekalian aja. Persyaratannya gimana ya? Karena kan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan ini kan terkait dengan profesi, ada persyaratan khusus atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik, makasih Mas Leo. Jadi itu tadi karena kami ini adalah jaminan sosial ya, mungkin beda sama asuransi swasta itu pasti ada recheck ya, ngecek kesehatannya kayak mana ya kan, merokok atau tidak, usianya berapa gitu kan. Nah, karena kami jaminan sosial, tentunya syaratnya cukup KTP, nomor HP, alamat email. Itu aja Mas. Itu kemudian tentunya yang keempat ada pekerjaannya gitu kan. Pekerjaannya apa udah jelas, kalau teman-teman di komunitas kan atau di asosiasi ya fotografer kan. Nah, itu udah bisa daftar, cukup itu aja. Nah, untuk pendaftaran kebetulan bersama dengan Kang Rida ya sama pengurus APFI kita sedang coba mau kolaborasi juga sih Kang Leo. Jadi
harapannya ke depan ini pasca dari sosialisasi ini lanjutannya adalah kita buka kanal. Jadi teman-teman anggota APFI gitu kan, kalau mau daftar ya nggak usah repot-repot gitu loh, nggak usah repot-repot ke kantor kita, nggak perlu repot-repot online dan seterusnya, tapi cukup lewat pengurus. Harapannya ya Kang Rida ya, kalau nanti berkenan kita lanjutkan kolaborasi, nanti bisa tuh lewat APFI. Malah saya punya harapan gitu ketika member baru tuh Pak Ketum, jadi ketika new member gitu kan, sudah include gitu kan, walaupun setidaknya minimum 3 bulan pertama atau 6 bulan selanjutnya ya silahkan gitu kan, untuk dapat kemudian dilanjutkan atau tidak. Ini harapan saya gitu, sehingga perlindungan jaminan sosial ini juga menjadi value tambahan nih buat APFI gitu kan, sehingga anggota APFI itu ya udah selain terlindungi secara komunitas itu, peguyuban dan lain-lainnya, tapi juga terlindungi gitu, perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaannya. Itu sih Kang Leo harapannya untuk ke depan gitu, biar teman-teman seluruh anggota APFI ini clear gitu, terlindungi untuk dari resiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Gitu Kang. Terima kasih Bang. Ya, saya Kang Leo. Ada lagi rekan-rekan sebelum saya lanjut ke jaminan kematian? Saya mau tanya dong, boleh nggak? Ya. Ya. Gini, tadi kan saya Ridwan. Ya, Pak Ridwan. Selamat malam Kang. Kita biasanya kontaknya di WA ya. Iya, ya Kang. Kita baru lewat WhatsApp, Pak. Iya. Betul. Gini Kang, tadi kan masalah lingkup kecelakaan kerja ya, itu kan dari rumah tempat Ya. kerja gitu kan, ya kan begitu ya, ya biasalah asuransi kan gitu. Nah, yang pertanyaan kan gini, kalau kita misalnya saya gitu ya, saya ini motret di rumah nih. Oke. Nah ini kan motret di rumah kan tentu ya kita amit-amit juga ya gitu kan. Ya. Lagi motret atau apa ketiban apa kena apa ketiban lampu atau apa ya jatuh atau gimana gitu. Itu kan gimana? Apakah masuk dalam ini juga? Soalnya kan kalau lihat lingkup kerjanya kan katanya kan di luar rumah gitu aja kan. Ya, betul. Kalau Baik. kita studionya di rumah sendiri itu gimana? Siap. Baik, izin saya respon ya Kang. Ya. Oh, itu sangat clear sekali karena ya kan saya bilang tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Ya kan? Ya ketika di rumah ya memang aktivitasnya memang studionya gitu, kemudian sedang di rumah atau mungkin kebetulan sedang foto produk begitu di rumah gitu kan. Ya itu sebuah pekerjaan, Pak. Ya amit-amit tadi ya ada resiko, misalkan tadi lagi mau ke kamar mandi terpleset kan memungkinkan juga Pak, atau studionya di atas gitu kan, ke bawah dulu nih mau ketemu klien, misalkan terjatuh, misalkan di tangga amit-amit, ya itu pun masuk. Karena jangankan fotografer yang lagi di rumah gitu kan, pekerja pedagang online aja masuk perlindungan kita kan. E-commerce itu kan dia kerjanya online, dia dagangnya online, dia kerjanya cuma pakai gadget gitu kan, lewat marketplace dan seterusnya, tapi kan mereka punya aktivitas. Ya kadang-kadang ngirim paket gitu kan ke ekspedisi gitu ya. Ya kadang belanja juga bagi mereka yang nyetok gitu kan buat di gudang dan seterusnya. Itu pun masuk dalam perlindungan kami, Kang. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Karena kan berarti kan lingkup kerja kita ya kalau di studio rumah kan resikonya sudah lebih besar kan, kita masang backdrop atau apa kan, tangga kan gitu kan. Ya, kita nggak pernah tahu ada lighting Kang, tahu-tahu kan wah jedur gitu kan, nggak tahu jatuh. Nah korslet kena strom dikit lah ya, gitu kan. Betul, itu bisa masuk dengan perlindungan kami Kang. Oke, silakan yang lain. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih Pak Ridwan. Apakah ada lagi? Mungkin saya sambil lanjut ya, sambil teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya lanjut yang kedua nih, JKM, jaminan kematian. Nah mungkin pertanyaannya, lah apa bedanya sama tadi yang meninggal karena kecelakaan gitu kan. Nah kalau ini jaminan kematian itu yang meninggalnya di luar hubungan kerja, sakit misalkan ya, tapi jangan juga daftarnya pas sakit ya. Jadi sakit itu daftar ya usahakan ya dalam kondisi produktif ya, ada aktivitas pekerjaannya. Jadi lebih ke meninggalnya di luar hubungan kerja tadi ya, sakit misalkan, atau kecelakaan tapi bukan kecelakaan pas kerja gitu, tiba-tiba meninggal gitu kan. Nah, itu masuknya ke jaminan kematian. Manfaatnya 42 juta rupiah. Rinciannya itu santunannya 20 juta, pemakamannya 10 juta, santunan berkala 12 juta rupiah. Nah, tapi beasiswanya
baru bisa didapat kalau sudah mengiur minimum 3 tahun. Nah, ini yang membedakan tadi meninggal karena hubungan kerja sama di luar hubungan kerja. Jadi beasiswanya bisa didapat kalau udah jadi peserta sekurang-kurangnya 3 tahun. Itu aja sih sebenarnya. Jadi intinya adalah meninggal seperti apapun, jika jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu di cover. Bedanya besarannya aja tadi. Kalau kerja pas lagi kerja itu kurang lebih 48 kali upah, atau kalau kita ikut yang paling basic iurannya berarti 70 juta dia dapat. Terus kalau meninggal di luar hubungan kerja ya 42 juta. Itu aja sih sebenarnya yang kemudian perlu kita ingat kalau udah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Gitu kan. Nah, ini ahli warisnya. Ahli waris di kita itu tidak kemudian ditunjuk ya. Kalau asuransi swasta kan ditunjuk ya. Saya pengen ahli warisnya si A, si B, dan seterusnya. Kalau kami itu lebih melihat strukturan yang ada di kartu keluarga. Jadi ya janda dudanya, kalau nggak ada ya anaknya, orang tua, cucu, kakek nenek, saudara kandung, atau mertua. Ya, jadi urut-urutannya sesuai dengan yang berada di kartu keluarga. Gitu. Nah, yang menarik saya highlight bercerita sedikit, kalau yang meninggalnya bapak-bapak nih biasanya itu istri-istrinya itu muncul tuh mau klaim tuh. Nah, ini menarik nih, perlu saya bahas. Jadi yang berhak menurut Bapak sekalian siapa tuh? Istri yang tua apa istri yang muda? Istri Boleh yang dijawab. paling cakep, Kang. Oh, yang paling. Enggak, bercanda. Nggak ikut Istri anak. pertama mungkin ya, Kang ya. Nah, ini keliru. Sebenarnya yang dapat itu ya istri yang sah secara hukum negara. Oke. Nah, kita nggak tahu tuh mana tua mana yang muda tuh yang sahnya kan. Nah, itu perlu kami Yang Kalau pertama sampaikan. sah sah mungkin, Kang. tiga-tiganya gimana? Nah, benar tuh Kang, ini kadang-kadang ada juga yang sah ketiga-tiganya. Kalau benar tiga-tiganya sah ya salah satunya untuk mengurus proses klaimnya, gitu Kang. Nah, ini kejadian Ya. perlu saya sampaikan gitu kan. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini yang selanjutnya JHT. Kalau JHT saya rasa cukup mudah untuk dipahami. JHT ini ya intinya adalah menabung. Jadi rekan-rekan sekalian itu menabung dalam waktu tertentu ketika nanti sudah dalam kondisi misalkan sudah berhenti bekerja ya, meninggal dunia, kemudian atau sudah masuk usia 56 dalam hal ini, maka si tabungan ini bisa dicairkan atau diklaim ya, atau diproses gitu kan. Nah, ini tadi hak-hak yang diterima ya oleh teman-teman fotografer kalau jadi peserta gitu kan. Nah, sekarang kita bicara kewajibannya atau iurannya berapa sih dari manfaat yang tadi sudah kemudian saya sampaikan ya. Nah, jadi iurannya itu hanya 16.800, ya kan? Jadi 10.000-nya itu untuk program jaminan kecelakaan kerja, untuk jaminan kematiannya 6.800. Nah, jadi saya bilang tadi ada dua opsi ya, pilihnya mau 2 program, berarti kecelakaan kerja dengan kematian, atau plus tambah jaminan hari tua. Kalau mau nambah jaminan hari tua, tambah 20.000. Total iurannya jadi 36.800, di mana 20.000-nya nabung, 16.800-nya itu asuransi sosialnya gitu ya. Jadi ini pedoman 1 juta nih. Sebenarnya bisa iurannya di atas ini, tapi untuk memudahkan pemahaman, jadi kita mulai dari iuran yang paling basic dulu aja. Nanti kalau udah dirasa memahami konsepnya, oh ternyata saya mau nambah, silakan saja. Nah, ini ada tabelnya nih. Kalau misalkan mau ikut di atas itu bisa. Nah, jadi iuran yang tadi 1 juta itu iuran paling basic ya, yaitu di 1 juta. Jadi muncullah angka 16.800. Misalkan Pak Indra dan saya mah pengen ikut yang paling tinggi, mah enggak bisa nih di upah 20 juta misalkan. Jadi iurannya kecelakaan kerjanya 200.000, JKN mah sama flat semua ya 6.800, JHT-nya itu 2% dari nilai upah 414.000. Jadi total 4, 5, 6, 600 ribuan kurang lebih. Yang membedakan apa? Sebenarnya membedakan hanya yang tadi itu loh, Kang. Kalau meninggalnya karena hubungan kerja kan 48 kali upah kan, di situ aja. Tapi sisanya sama semua. Kayak biaya perawatan pengobatannya sama unlimited. Kalau meninggal di luar hubungan kerjanya sama 42 juta. Beasiswanya sama. Yang ngebedain pokoknya itu tabungannya ya. Sama yang tadi pengkali kalau meninggal dunia karena hubungan kerja. Itu aja sih yang membedakan gitu. Nah, saya sambil baca yang chat nih ya, Pak Leo nih, tadi udah dibahas ya kayaknya ya. Kalau klaim sistem reimburse atau instan selama proses pengobatan tindakan, maksudnya gimana nih Pak Leo nih? Izin Bang. Kalau Ya. klaim yang di chat nih, kolom chat nih.
pembayarannya dari BPJS-nya begitu kan, ada yang kalau asuransi lain kan kita bayar dulu baru kita klaimkan ke asuransinya gitu. Kalau BPJS gimana? Karena saya belum pernah pakai BPJS juga. Oh, tenaga kerjaan ya kita bahas ya. Ya, Jadi sama tadi ya, satu lagi Bang. Eh, gimana? sama satu lagi saya ingin tanya. Mm-mm. Eh, saya kan sudah pakai Askes gitu ya. Ada Kesehatan masih ya. Mm-mm. kesehatan. Nah, tapi kan saya tidak pakai BPJS. Sementara kan ada persyaratan eh, kalau BPJS harus punya BPJS untuk dapat ini gitu. Nah, Mm. apakah BPJS ketenagakerjaan itu bisa menjadi alternatif untuk BPJS kesehatannya gitu maksudnya? Iya, baik. Jadi Terima kasih. memang yang perlu dipahami Kang Leo, ini kan dua lembaga yang berbeda ya. Jadi kemudian pertanyaan Pak Leo tadi untuk jadi alternatif sebenarnya tidak bisa. Untuk yang tadi persyaratan kan kalau kesehatan itu ngurus tanah ya, harus BPJS kesehatan kan, ya kan? Ngurus Iya, SIM juga hampir kalau nggak semua salah. sekarang. Hampir Semua semua. bahkan. Nah, sebenarnya kan ketentuan itu diatur di PP 86 itu tahun 2013 kalau nggak salah tentang sanksi administratif. Sebenarnya kita pun BPJS Tenagakerjaan mau ke arah sana, Kang. Nah, tapi kan harapannya kalau saya dalam kesempatan ini tidak membahas hal-hal yang sifatnya regulasi ya. Kalau udah regulasi ya pusing kita kepala Mas ya. Jadi saya ingin bagaimana menyampaikan, mengedepankan asas manfaatnya gitu loh. Nah, jadi nggak bisa jadi alternatif tuh Kang Leo. Kalau yang kesehatan ya dengan kesehatannya, BPJS kesehatannya. Kalau kita ya kita. Jadi beda tuh, dua hal yang berbeda. Gitu Kang. Oke, Coba saya Kang Leo ya. ya, makasih. Ya, kemudian ini siapa nih? Arta Romans ini saya sudah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 1 tahun dan sangat membantu karena juga bisa digunakan untuk menabung ya betul ya tadi sudah saya sampaikan ada selain asuransi perlindungan kecelakaan kerja meninggal juga ada menabungnya. Nah, Pak Firman Akbar, perbedaan pemegang kartu Indonesia Sehat dengan BPJS apa ya Pak? Nah, kalau kartu Indonesia Sehat itu ya BPJS Kesehatan, beda. Kalau kita ya BPJS Ketenagakerjaan, Kang Firman. Jadi memang ini dua lembaga yang berbeda ya. Jadi harapannya dalam pertemuan malam ini setidaknya rekan-rekan sudah bisa memahami bahwa ada dua BPJS ya. Pertama BPJS Kesehatan, kemudian kami yaitu BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian, nah ini kanal bayar. Udah sih sebetulnya hanya itu yang kemudian dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Selebihnya saya berharapnya ya bisa diskusi gitu kan. Apa nih yang mau ditanyain gitu kan? Apa nih yang mau didiskusikan gitu kan? Biasanya sih kasus per kasus tuh biasanya. Kalau kayak gini di cover nggak ya gitu kan? Yang kayak kalau kecelakaan gini masuknya mana ya? Biasanya kayak gitu. Nah silakan, ada yang tanyakan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Kang Indra. Penjelasannya cukup lengkap dan menjelaskan sekali. Banyak hal yang juga yang baru saya ketahui nih. Dan teman-teman kalau ada yang mau bertanya karena pesertanya sudah cukup banyak, mungkin baiknya raise hand dulu ya, baru Ya, dipanggil. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. maksudnya ada Oh, Sri Kandi juga ya, Pak Ketum ya. Saya kira tadi nih Bapak-bapak semua nih. Ada Mbak Wulandari nih, Ada. Mbak Sri. ini antara pada bingung mau nanya apa atau pada nggak ngerti nih Kang. Nggak apa-apa kalau misalkan agak ragu-ragu di kolom chat juga nggak masalah. Nih saya sambil baca nih. Ada Mas Lutfi ya. Bila kita sedang kerja, amit-amit kamera yang kita gunakan tiba-tiba ada musibah, jatuh, hilang, dan itu tercover juga atau gimana? Nah itu sebenarnya kalau kami kan asuransi jiwa lah bahasanya ya. Jadi kita hanya melindungi si pekerjanya saja atau si fotografernya saja. Jadi kemudian kamera beserta dengan perangkat lainnya itu tidak masuk dalam perlindungan kami. Jadi hanya si pekerjanya saja. Itu Mas. Ada lagi mungkin silakan di kolom chat juga nggak masalah atau raise hand. Dari Sri Kandinya mungkin ada yang ditanyakan. Ini sambil menunggu yang bertanya, ini jadi terpikir nih, Kang Indra. Berarti kalau kita punya studio foto, tapi kita itu karyawannya juga freelance, karena studio foto kan kadang-kadang ada pemasukan, kadang-kadang ada nggak ada Ya, pemasukan juga kan. Nah, berarti karyawan tuh tetap bisa kita bantu dengan memasukkan mereka ke program ini berarti ya? bisa Ya, kan dia atas lepasan nama kan. mereka gitu, atas nama Atas mereka nama kita pribadi, tinggal jadi kita tidak bayarin. bisa korporasi. Iya, Ya, kita bisa. tinggal bayarin. Mungkin satu yang saya belum sampaikan, Kang Rida, Kang Agung,
BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya bukan penerima upah ini ya, yang tadi saya bahas dari awal sampai akhir itu, jika 3 bulan berturut-turut nggak dibayar-bayar nih, misalkan sekarang Januari daftar gitu kan perlindungan kita 30 hari ya. Februari nggak dibayar, Maret nggak dibayar, April nggak dibayar. Kemudian masuk ke Mei, udah tuh nonaktif dia. Otomatis kalau nonaktif itu kan kewajibannya hilang, Iya. haknya juga hilang. Nah itu yang perlu dipahami. Mungkin kan teman-teman takut mikirnya, waduh ikut tenaga kerjaan repot nih. Nanti nggak lagi emang kita lagi sepi bahasanya gitu lah ya, namanya kita profesi kan. Aduh saya nggak bisa bayar jadi tunggakan gitu. Enggak teman-teman. Jadi 3 bulan berturut-turut nggak dibayar-bayar, otomatis nonaktif dia. Nah, Mungkin pertanyaan dibalik nih, kalau di 3 bulan itu nggak bayar-bayar, ada resiko kecelakaan meninggal di cover nggak? Di cover. Tinggal dibayarin tuh yang sisa 3 bulan. Misalnya kecelakaannya di bulan tunggakan kedua, ya berarti tinggal selesaiin tunggakan 1, tunggakan 2. Atau di bulan yang terakhir, bulan ketiga, ya berarti tinggal lunasin aja tuh. Bulan ke-1, bulan kedua, dan ketiga. Gitu. Tapi misalkan udah masuk bulan keempat, bulan nonaktif kan, aduh mau bayar lagi nih karena lupa. Ya udah tinggal bayar yang bulan 4 aja, nggak usah dibayar tuh tunggakan yang 1, 2, 3. Karena kan udah nonaktif secara sistem. Jadi ada masa tenggang lah. Kalau bahasa provider tuh ada masa tenggang lah ya, 3 bulan itu. Atau kita sebutnya grace period itu. Tapi berarti kalau kita bayarkan di bulan keempat, itu kita otomatis aktif lagi, Kang Indra? Aktif lagi. Aktif lagi. Oke. Mm-mm. Kok ngajarin nggak benar sih, Kang Indra? Bukan, ini lebih ke Bercanda. menjelaskan nggak benar Mas. Jadi, oh ini tahu celahnya nih Mas Agung, keren nih. Maksudnya gini, kan timbul kekhawatirannya itu adalah ketika bicara BPJS selalu bicara identik denda ya, tunggakan gitu kan. Tapi kami paham betul karena sebuah pekerjaan atau profesi itu kan tidak kemudian sustain ya, namanya tadi ada pasang surut lah. Lagi rame kita rame gitu kan. Ya kalau lagi sepi ya sepi. Jadi tidak kemudian ya masa lagi sepi ya terus apalagi udah nggak kerja gitu bahasanya gitu kan, masa terus mengiur gitu kan, toh kalau nggak kerja ada resiko juga nggak ke cover kan. Nah itu arahnya sebenarnya. Berarti nggak sesaklek BPJS Kesehatan ya, Kang Indra ya? Ya lebih fleksibel lah ya, kita yang menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada ya, memang begitu ya dunia usaha kan gitu Kang Agung. Ayo teman-teman sekalian. Izin bertanya bisa? Mangga. Satu-satu ya. Moses Arta Romans dulu boleh? Ya. Ya ini yang saya tadi udah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, saya sudah pakai, informasi emang sudah saya dapat. Nah, kebetulan yang saya pakai itu yang ada 3 manfaat ya, yang 3 manfaat. Jadi ya udah ada jaminan hari tuanya. Ya. Nah, untuk sistem klaimnya, misalkan nih kepepet nih, lagi job lagi sepi, terus lihat jaminan hari tuanya, wah lumayan nih ada 2 juta misalkan. Oh ada 2 juta, bisa nih saya ambil kayaknya. Nah terus untuk sistem klaimnya seperti apa? Terus apakah setelah saya klaim itu apakah bisa kita langsung, oh ini ada 2 juta nih, berhubung ada 2 juta, terus saya daftar lagi untuk ikut mengawali lagi, itu gimana? Bisa nggak? Ya, baik. Makasih. Sama-sama Mas. Ya, jadi kalau saya tangkap itu intinya adalah kondisinya sudah tidak bekerja kan, kalimatnya kan, berarti sudah tidak ada aktivitas. Silakan tinggal melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat, atau nanti kemudian bisa melalui saya lah ya, untuk dilakukan permohonan nonaktif. Ada 2 opsi ya, ini yang pertama lewat saya, sehingga setelah nonaktif klaimnya nanti bisa melalui aplikasi JMO Pak. Jadi kita ada aplikasi, nanti kalau udah jadi peserta nih, rekan-rekan sekalian nih, Bapak Ibu, itu disarankan mengunduh aplikasi kita JMO. Jadi di sana itu bisa cek saldo, cek kepesertaan kita ini kapan sih terakhir bayar gitu kan, aktifnya sampai kapan tuh kelihatan di sana semua. Nanti kalau udah nonaktif tuh Kang, ya udah, Kang Arta tuh tinggal lakukan klaim. Kalau saldo di bawah 10 juta itu 10 menit, 15 menit itu real time langsung ditransfer ke rekeningnya Mas Arta. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau memang tidak melaporkan, berarti 3 bulan berturut-turut, misalkan Kang Arta lupa udah nggak iuran gitu kan, masuk bulan keempat, kan otomatis nonaktif ya. Ya kalau udah nonaktif itu sama langkahnya, tinggal klaim melalui aplikasi JMO. Atau cara yang ketiga, ya bisa mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, Bapak Ibu sekalian. Kalau Kang Arta di mana? Tinggal saya kebetulan tinggal di Cilacap. Udah sih, ini udah ikut di JMO-nya juga udah ada. Ada JMO-nya keren. Nah itu. Udah. JMO-nya saya mau sambil share screen juga nih. Nah ini ada
aplikasi JMO yang kemudian nanti memudahkan Bapak Ibu sekalian. Nih bisa lewat website, bisa di aplikasi di download juga bisa. Itu. Alhamdulillah nih Kang Arta udah jadi peserta kita nih. Nuhun ya Kang. Ya, Mungkin tadi sama-sama. Kang Rida tadi nih mau tanyakan kayaknya. Om Ridwan, silakan. Tadi kayaknya mau ngomong apa Om Ridwan? Ya, gimana Kang? Oke, saya dulu kali ya. Oke, Pak. siapa? Ini Silakan Pak Rida. Kang Indra, Ya. itu tadi yang menariknya yang tadi yang misalnya gini aja deh. Januari bayar, Februari nggak Ya. bayar, Maret bayar lagi, April nggak bayar. Nah itu kalau dilompat-lompat begitu gimana itu catatan? Ya, jadi pokoknya kuncinya nggak bisa lompat. Jadi dia nanti ngurut ke bulan terakhir. Saya kasih contoh tadi Januari, ya kan? Januari kepesertaan awal. Februari nggak bayar kan? Ya kan? Terus baru bayar Maret misalkan. Nah, Maret bukan bayar buat Maret, tapi Maret bayar untuk ngurut ke Februari. Dia runtun dia nggak akan loncat-loncat dia, Kang. Atau misalkan Januari daftar, Februari, Maret nggak bayar, April baru bayar. Yang dia bayar April itu ya untuk bulan Februari. Nah, gitu itu tetap ngurut. Kecuali kalau udah 3 bulan berturut nggak bayar-bayar, nonaktif dia. Tapi sangat tidak disarankan kalau udah kayak gitu kan, kita namanya resiko kan nggak bisa diatur-atur kan. Nah, jadi harapannya ya pembayaran tetap berkelanjutan untuk bagaimana memastikan rekan-rekan sekalian itu ketika ada resiko ya tercover gitu kan, aman gitu kan. Ya, Gitu ya. Kang. Ya, jadi nonaktifnya itu setelah 3 bulan ya, baru 3 bulan. nonaktif ya. Gitu. Nonaktif lalu baru dihitung bulan pertama lagi, kira-kira begitu ya. Ya, intinya dia berlaku terus mundur kalau masih status aktif. Tapi dalam hal kondisi sudah nonaktif, ya udah mulai dari nol, dari awal lagi dia. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, saya ini pernah dipercaya jadi RT. Pada saat saya menjabat RT itu didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, sekarang saya sudah diganti nih, udah bukan pejabat RT lagi. Ya, oke. Nah, ini kan iuran BPJS-nya sudah tidak dibayarkan nih oleh pihak kelurahan. Ya. Nah, ini saya melanjutkannya kan ngelapornya gimana tuh? Kan karena statusnya berubah ya, gitu. Ya. Baik, Kang Rida, kalau RT RW itu masuknya sektornya penerima upah dia. Biasanya lewat Pemkab biasanya ya. Pemkab atau memang ada inisiatif dari masing-masing kecamatan atau kelurahan dan memang beda segmen dan biasanya hanya 2 program, betul ya Pak? 2 program ya? Iya, betul, 2 program ya. 2 Ya. program. Ya. Nah, jadi ya nggak perlu Kang Rida yang lapor, biasanya nanti ya pihak kecamatan atau kelurahan yang memang kemudian melaporkan update datanya. Berarti kan masa baktinya habis nih Mas Rida nih, apa Kang Rida nih. Nah, nanti siapa penggantinya? Nah, beliau lah nanti yang kemudian menggantikan pendaftaran kepesertaannya, sedangkan Pak Rida nonaktif, nah masukin yang baru. Gitu Kang. Jadi nggak usah dipikirin sama Kang Rida dan tidak lanjut juga, tapi ya beda lagi kepesertaannya. Karena kan sektor untuk fotografer ini sektornya berbeda, sektor bukan penerima upah. Jadi 2 sektor yang berbeda itu. Ya, gitu, karena beda sektor ya sudah artinya saya bisa abaikan lalu saya daftar aja yang sekarang sektor bukan penerima upah gitu ya. Betul, malah dari hal ini saya jadi ingin menyampaikan gini Kang, kayak saya nih, saya sebagai pegawai BPJS Tenagakerjaan. Saya didaftarin dong sama BPJS Tenagakerjaan ya sebagai pegawai. Nah, saya juga kebetulan pedagang juga, berusaha, saya jual juga yang geprek Kang. Nah, saya juga berarti kan pekerja informal tuh, pedagang. Nah, saya daftarnya 2. Saya daftar sebagai pegawai BPJS, saya juga daftar sebagai pedagang. Malah mau saya tambahin satu lagi, berarti saya sebagai profesi fotografer gitu kan. Saya mau coba aktif lagi nih, motret-motret. Jadi bisa 2. Jadi untuk yang sektor bukan penerima upah ini bisa maksimum 2 jenis pekerjaan Kang. Mungkin tentunya yang pertamanya fotografer nih, atau mungkin ada pekerjaan yang lain, misalkan berdagang, atau aktivitas-aktivitas pekerjaan informal lainnya. Jadi bisa 2 pekerjaan nanti didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Gitu Kang. Oh, jadi 2 jenis pekerjaan itulah yang sebagai payungnya untuk melindungi kita dalam bekerja gitu ya, kira-kira ya. Tapi tidak kaku juga sih Kang, karena namanya pekerja informal kan kayak petani aja, kalau lagi musim ya dia bertani gitu kan. Lagi nggak musim panen ya dia jadi pedagang gitu kan. Dagang lagi sepi ya mungkin tahu-tahu ngojek gitu kan. Nah, sebenarnya dinamis untuk teman-teman yang bekerja dalam sektor informal ini. Tapi setidaknya
bisa memilih 2 jenis pekerjaan yang sifatnya rutin, gitu Kang. Sama satu yang belum tadi saya sampaikan, usia maksimal ya, maksimum untuk yang program bukan penerima upah ini 65 tahun rekan-rekan sekalian. Ya, untuk yang informal ini. Beda sama yang formal ya. Kalau yang formal itu unlimited, dia mau usia berapapun asal masih berkarya, masih bekerja, bisa dia. Tapi kalau yang informal, bukannya nggak bisa sih, tapi maksimum pendaftaran pertamanya di 65. Contoh, ada ya usianya 64, daftar bisa. Terus bayar sampai 65 tahun, terus sampai 66, 67 seterusnya. Itu bisa. Jadi tapi yang nggak bisa itu sudah masuk di 66 atau 65 pas gitu kan. Nah itu yang nggak bisa rekan-rekan sekalian. Sementara ini untuk yang BPU 65 tahun maksimum usianya. Gitu. Baik, baik. Cukup jelas, terima kasih Kang Indra. Itu ada di chat, ada pertanyaan Chat itu ya, dari... Jiska ya, Mbak Baik. Jiska ya. Jika Ya, sudah di chat. nonaktif tapi saldo JHT belum diambil, apakah jika tetap berlaku Pak? Nah ini menarik. Jadi yang sebenarnya menguntungkan ya di BPJS Tenagakerjaan, kalau rekan-rekan sekalian bisa memahami konsep investasi itu, ya beda kalau kita di bank itu kan uang kita simpan nggak nabung-nabung, habis tuh administrasi, terus potong gitu kan, sampai dorman itu ya udah nonaktif itu rekening. Kalau kita uang yang kemudian disimpan nggak diambil-ambil nih kayak Mbak Siska ini misalkan, ya uangnya malah terus tambah Mbak, karena kan uang yang disimpan di BPJS Tenagakerjaan itu diinvestasikan dalam obligasi, surat berharga dan lain-lainnya itu. Jadi walaupun nggak iuran ya udah nonaktif gitu kan, dicek aja nanti sama Mbak Jiska, ya saldonya akan terus tambah, nggak akan ngurang. Dan kedua tentunya aman itu tadi, karena kan dari sisi investasinya juga kita tentunya tidak sembarangan ya, diawasi juga kita mau OJK, KPK dan seterusnya, karena Badan Hukum Publik tentunya penuh kehati-hatian, semuanya harus dijaga ya itu tadi, karena kita bukan lembaga swasta yang secara internal gitu melakukan kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan yang kita ambil tentunya juga harus di bawah pengawasan Dewan Pengawas, di bawah pengawasan BPKP, karena kan sudah bagian penyelenggara negara ya, dan seterusnya. Gitu Mbak Jiska. Jadi Mbak Jiska masih ada saldonya nih, belum diambil ya Mbak? Halo Mbak Jiska. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah apa belum nih? Alhamdulillah sejak 2007 ya. Kemudian ada nih dari Saokat. Pak Saokat, kalau tadi dengan 2 aktivitas kerja apakah bayar iurannya juga double? Enggak double. Tetap iurannya 16.800 Mas. Jadi enggak 2 kerja jadi dikali 2 gitu, enggak. Tetap 16.800. Nah ini Mbak Wulandari resen nih. Silakan Mbak. Silakan Mbak Wulan. Oke, selamat malam Pak Indra. Malam. Yang mau saya tanyakan gini, ini kan BPJS ya, apakah sama dengan asuransi-asuransi di luar, misal kayak macam prudensial, kemudian apa tuh AXA segala macam gitu. Kalau nggak salah kan mereka juga punya program asuransi plus investasi ya kalau nggak salah. Nah kalau misalkan selama masa kita jadi apa namanya nasabah asuransi, nasabah atau apa sebutannya, nasabah asuransi, ya peserta asuransi, kemudian kita sehat terus nih, nggak pernah sakit atau apa gitu, apakah akan hangus atau enggak? Kalau nggak salah kan, kalau let's say contoh prudensial, mereka ada ini masa berlakunya mau berapa tahun, 10 tahun gitu. Apakah misalkan selama 10 tahun itu kita sehat walafiat, nggak ada sakit, nggak ada apa, nggak ada klaim segala macam, apakah akan hangus atau tidak? Ini karena mohon maaf tadi saya nggak dari awal, jadi agak awam nih. Kita rewind lagi ya, nggak apa-apa ya. Itu mungkin ya Mbak tanyakan ya. Iya, itu satu. Ya udah itu dulu Pak. Nggak apa-apa, lanjut dulu, takut lupa nanti Pak. Yang kedua apa? Ya udah itu dulu aja Pak. Boleh nanti disambung Terima kasih, jangan Pak. lupa ya. Ya, baik. Tentunya saya menyampaikan kembali ya, karena mungkin ada rekan-rekan juga yang baru bergabung. Jadi posisi kami BPJS Ketenagakerjaan itu bukan BUMN ya. Mungkin kalau dulu zaman kita jam sostek ya BUMN. Kemudian kita itu adalah badan hukum publik Mbak. Artinya kita badan hukum nirlaba. Jadi berdasarkan ini yang saya tampilkan ya, kalau bicara regulasi itu ya nggak ada bedanya sama kayak BPJS Kesehatan aja Mbak. Nah jadi kita itu badan hukum publik di bawah presiden
Dan ya kan, kalau bicara konsep asuransi, betul asuransi, tapi asuransi sosial, ya, bukan asuransi komersial gitu kan. Kalau tadi yang prudensial dan saudara-saudaranya itu asuransi komersial ya. Nah, kalau kita bukan nirlaba, asuransi sosial. Nah, kemudian tadi terkait yang tadi nggak diklaim-klaim gitu kan, kemudian apakah uangnya kembali dan seterusnya, itu menyesuaikan dengan pilihan programnya, Mbak. Nah, tadi saya sempat sampaikan, nah ini program yang kita kelola. Jadi programnya ada 3, ada JKK, JKM, dan JHT. Nah, kalau ikutnya cuma JKK dan JKM, ya 2 program ini nih, ya memang ini nggak akan kembali uangnya, Mbak, ya, karena ini sifatnya asuransi sosial tadi, kecuali ikut yang dengan tabungannya atau JHT. Nah, ini ada tabungannya, jadi dalam waktu tertentu, tadi beberapa bertanya kalau emang udah berhenti kerja, meninggal dunia, atau sudah masuk usia 56, ya maka itu bisa dicairkan kalau ikut yang JHT-nya. Tapi kalau cuma JKK, JKM aja nih 2 nih, kecelakaan kerja sama meninggal, ya itu tidak ada pengembalian iuran. Gitu, Mbak. Ada lagi? Ditanyakan, Mbak Bulan? Kalau misalkan ikut yang 2 program itu, misal itu apakah ada terbatas sama waktu? Kalau asuransi kan mau berapa tahun nih, 5 tahun, 10 tahun. Nah, apakah itu juga terbatas waktu atau gimana? Kalau kita ya selama bekerja saja, selama masih beraktivitas, melakukan aktivitas pekerjaan, selama itulah perlindungannya bisa dilakukan. Gitu, dan tentunya biar iuran aktif lah ya kalau di kita. Gitu, Mbak. Cukup jelas? Ada lagi, Mbak Bulan? Oke. Ya, itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Bulan. Ada lagi yang lain? Ya, teman-teman, silakan. Mumpung ada kesempatan bertanya langsung. Daripada nyariin, susah dicari Nanya nanti dong. Kang Indra nih. Iya. Oke. Siapa nih? Ridwan. Oke, Kang Ridwan dulu boleh? Mana Kang Ridwan? Silakan Kang Ridwan. Gini, ini ngelanjutnya. Sorry, kepencet. Saya salah pencet. Maaf, Kang Ridwan. Di itu lagi? Di unmute lagi? Ya, Begini, tadi kan masalah sesudah habis tenggang rasa, tenggang waktu, kan 3 bulan tuh dia kembali ke 0 kan, gitu kan? Ya, itu sudah tidak aktif. Nah, tapi kemudian pada bulan keempat itu saya dapat proyek lah, gitu kan? Saya bayar yang 3 bulan ini masih bisa nggak? Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, jadi 0 kembali. Karena sudah nonaktif. Oke, jelas. Itu, Kang. Siap. Mangga tadi Kang siapa tadi? Mas Riki tadi ya kalau nggak salah. Mas Riki, mangga Mas Riki. Ya, Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Agung. Izin bertanya, Mas Irwan. Gini Mas, saya kan profesinya travel photographer. Oke. Sebagai travel berarti kan saya harus jalan ke satu tempat lain. Apakah kalau misalnya memang ikut program ini, ya, tercover kecelakaan kerjaannya tuh dalam artian kita nggak tahu di satu tempat itu, kayak contoh teman saya waktu kejadian gempa di Lombok, itu salah satu korban teman saya. Dia fotografer lagi foto landscape di sana. Untuk keperluan majalah kalau nggak salah. Nah, maksud saya kalau saya lagi ada di suatu tempat, amit-amit lah ya, tempat itu ada kejadian kayak gitu, entah gempa, entah apa, yang notabene bencana alam. Itu bagaimana Mas? Tercover pula atau gimana? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saya dulu pernah bekerja di perusahaan swasta lah. Terus JHT saya sampai sekarang masih ada, belum ya? Belum saya urus lah. Belum diklaim ya. Gitu, karena udah lama juga sih gitu kan. Terus kalau misalkan saya mendaftar ini ambil 3 program, artinya JHT saya itu terakumulasi dengan yang lama atau baru gitu. Baik, terima kasih Mas. Ya, baik. Ini saya sambil share nomor saya nanti di kolom chat ya. Nanti kalau ada yang mau tanya Japri juga nggak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama tentunya kalau memang aktivitas tadi yang Kang Riki lakukan berkaitan dengan profesinya atau pekerjaan Kang Riki, kemudian tadi ada satu kondisi tiba-tiba bencana alam atau hal-hal lainnya, itu masuk Mas. Kan intinya Mas Riki, Kang Riki sedang melakukan aktivitas profesinya Kang Riki gitu kan, sebagai fotografer kan.
Itu yang pertama ya, cukup menjawab ya. Jadi itu masuk perlindungan kami. Ya, kemudian yang kedua, kaitannya itu sama tuh dengan pertanyaan Mbak Ulan, nyambung-nyambung tuh. Pernah jadi peserta kita di sektor formal, ikut tabungan juga gitu kan. Itu gimana? Nanti berkenan bisa dicek tuh, Mas Riki. Ingat nggak saldo pas dulu berarti kerja sama pas sekarang, silakan dicek, pastikan apakah saldonya itu bertambah atau enggak. Kemudian kalau misalkan daftar sekarang sebagai profesi fotografer, tentunya karena ini beda segmen, nah itu dia beda dia nanti. Jadi ada yang PU itu tersendiri, nanti kalau yang BPU ikut ya ada lagi terpisah dia sendiri. Gitu Kang Riki, karena kan segmennya beda dia. Udah download belum aplikasi JMO-nya Kang? Udah? Untuk aplikasi JMO-nya sudah download, Mas. Udah ya, nah itu Udah. bisa dicek nanti akan terpisah karena beda segmen kan. Gitu Kang. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih Mas Siap. infonya, Oh, Mas. Riki. Mangga yang lainnya. Pak Ridwan kayaknya mau ngomong lagi tadi. Mangga, Ridwan. Siapa tadi ya yang itu, lupa saya, maaf. Ini Resen mana nih? Oh. Gimana? Atau di grup jadi di chat tuh Kang ada yang nanya. Iya tuh. Kang, ini ya Mbak Siska nih. Apakah kalau daftar BPJS TK, BPU kita bisa menentukan sendiri jumlah upah dan apa bisa ikut program jaminan pensiun? Oke. Izin Mbak Siska, kalau untuk yang BPU ya atau yang profesi ini memang maksimum 3 program atau ada 2 opsi pilihan. Opsi yang pertama itu mengikuti yang paling basic yaitu kecelakaan kerja dan kematian saja, iurannya 16.800, atau pilihan yang kedua plus dengan tabungan tambah 20.000, jadi 36.800 gitu ya untuk pilihan programnya. Jadi sampai saat ini ketentuan yang berlaku belum bisa plus dengan pensiun, karena jaminan pensiun baru bisa untuk mereka yang sektor formal penerima upah. Karena memang kalau bicara pensiun mungkin kan harus ada pengelolanya ya, dalam hal ini mungkin sebut HR dan seterusnya. Jadi sementara ini memang untuk yang mandiri atau BPU belum. Kemudian sebenarnya untuk jumlah upah itu bisa, tadi sempat coba kita sampaikan kembali, sebenarnya kan iuran 16.800 plus 20.000 atau 36.800 itu kan dengan asumsi upah minimum, Mbak. Tapi misalkan kalau mau ikut lebih dari itu pun bisa. Nah, ini saya tampilkan mana tadi nih. Nah, ini. Nah, jadi ada di sini tabelnya, nanti saya share juga deh. Nah, ini. Jadi sebetulnya bisa juga tuh Mbak Siska mau ikut yang paling tinggi sekalipun yang 20 juta bisa. Nanti iurannya berarti 1% dari upah lapornya itu berarti 207.000 untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Kemudian jaminan kematian tetap sama flat ya, upah berapapun ini 6.800. Plus tabungannya berarti 400.000. Jadi iurannya Mbak Siska itu ya 200 ditambah 6.800 ditambah 400 berarti 600 ribuan lah kurang lebih. Nah itu silakan bisa memungkinkan menyesuaikan dengan kebutuhannya Mbak Siska gitu. Jadi bisa tuh kalau untuk yang pilihan iuran atau upahnya itu bisa. Gitu Mbak. Cukup jelas Mbak? Jelas ya? Oke, berikutnya mungkin Mas Lutfi tadi kayaknya. Mas Lutfi ini tadi udah open ini. Gimana Mas? Oh jadi bebas ya Pak? Jelas, terima kasih ya, sama-sama Mbak. Mas Lutfi, mangga. Oke, baik, sambil menunggu Mas Lutfi, silakan kalau ada yang lain. Nah nih, Mbak Wulandari nih, nanya lagi nih Mas. Silakan. Ya Mbak Wulan. Iya, baik, terima kasih Pak. Yang mau saya tanyakan gini, misalkan nih saya kerja, saya sebenarnya punya pekerjaan tetap nih di pendidikan. Nah, kemudian misalkan saya kerja sampingan jadi freelance. Nah, sebaiknya yang diambil apa namanya untuk BPJS dari yang di luar kerjaan tetap ini sebaiknya yang mana Pak? Iya, sekarang yang di pekerjaan Ibu di kependidikan itu sudah didaftarkan BPJS kerjaan? Sudah. Udah, oke. Itu sama kayak saya berarti Bu. Ibu bisa, Mbak juga bisa mendaftarkan dirinya Mbak sebagai ya profesi fotografernya. Jadi 2 tuh. Artinya ketika nanti Mbaknya melakukan aktivitas di kependidikan terlindungi, dan ketika Mbak Wulan lagi aktivitas sebagai keprofesian fotografinya juga terlindungi. Karena kalau cuma daftar yang di kependidikan, kemudian nanti Mbak Wulan lagi melakukan aktivitas keprofesian fotografi freelance tadi,
amit-amit ya ada resiko misalkan, itu nggak masuk perlindungan. Tapi kalau ke daftar keduanya, berarti kan Mbak Wulan terdaftar sebagai pekerja kependidikan, juga Mbak Wulan terdaftar sebagai keprofesian fotografernya, ya udah clear tuh. Lagi mau kerja lagi fotografer aman, lagi bekerja di pendidikan aman, gitu Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Tadi Mas Agung ya? Nanya Mas Agung ya? Mas Lutfi itu. Mas Lutfi. Mas Lutfi. Ya, selamat malam Mas Agung. Sama saja itu bila kita sudah. Mas Lutfi izin suaranya agak kurang jelas. Kurang jelas. Bila kita sudah punya peserta BPJS yang biasa gitu, yang keluarga lah ya. Keluarga. Ya, apa namanya? Kalau mau di profesi ini saya bikin baru lagi atau gimana? Bisa lebih jelas maaf Mas kayak suaranya. Halo. Ya. Ya, BPJS yang profesi ini kita baru lagi atau bagaimana tuh? Baru mungkin pertanyaannya ya, baru lagi atau bagaimana? Silakan Mas Indra. Iya, jadi dalam kondisi kalau pernah terdaftar, dilihat tadi kalau masuknya yang bukan penerima upah misalkan, pernah terdaftar, udah nonaktif, ya daftar baru lagi. Tapi kalau kayak kondisi Mbak Wulan, udah daftarnya di sektor yang formal, ya kan, ya tetap bisa daftar lagi, karena kan beda segmen. Kayak gitu Kang Lutfi. Itu ya mungkin ya, jelas? Ya, betul. Iya, gitu Kang. Nanti kalau ada hal yang ingin lebih detail, nanti bisa japri lah Kang Mas Lutfi ya. Saya izin, Kang Lutfi ini merespon Mas Fahrizal Ibrahim nih. Mas Indra, apa kecelakaan di luar negeri juga di cover, walau tidak sampai dirawat? Saya pernah motret pas winter untuk klien yang liburan di luar negeri. Saya pernah jatuh karena ada salju mencair dan licin. Untung nggak sampai patah tulang dan seterusnya ya, cuma memar dan seterusnya. Kemudian pertanyaan kedua, ketika job lagi banyak, apa boleh bayar untuk 3 bulan ke depan? Terima kasih. Nah, ini bagus sekali nih pertanyaannya Mas Farizal. Jadi Mas Farizal, kita tidak bicara teman-teman fotografer nih. Tadi kan saya sampaikan di awal, mungkin tadi belum hadir ya. Jadi segmen kami itu BPJS Kerjaan sampai TKI atau pekerja migran pun masuk perlindungan kami. Apalagi yang tadi Mas Farizal sampaikan gitu kan. Ketika memang aktivitas tadi di luar negeri itu memang aktivitas keprofesiannya Mas Farizal, itu pun masuk dalam perlindungan kami. Tapi kebetulan kan rumah sakit di luar negeri belum bekerja sama tuh, ya kan? Amit-amit gitu ada risiko tersebut, kemudian timbul biaya nih, ya kan? Biaya yang timbul, maka paling sistemnya reimburse ke kantor cabang kami, gitu Mas. Terus tadi apa lagi tuh? Kalau bayarnya langsung 2 bulan ke depan bisa. Jadi di kita memang disiapkan opsi bayar itu bisa per bulan, bisa per 2 bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, atau per langsung 12 bulan. Nah, saran kami sih memang setidaknya minimal 6 bulan lah, karena kami paham betul di kesibukannya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kadang kan bukan nggak mau bayar gitu kan, 16.800 itu kadang ya kelewat aja gitu kan, lupa gitu. Jadi saran kita ya memang bisa tuh langsung 6 bulan, langsung 12 bulan, atau fitur auto debit pun kayaknya kita sudah ada tuh. Beberapa ada kayak Dana, OVO, itu bisa juga dipakai tuh buat auto debit biar memudahkan rekan-rekan gitu kan, biar nggak kelupa gitu buat bayar iurannya. Gitu Kang ini. Kang Fahrizal luar biasa nih, jam terbangnya udah sampai keluar ya. Dan kebetulan ada resiko ya Kang saat itu ya. Punggung keseleo. Oke. Ya, ada lagi? Ya, silakan teman-teman. Dilanjut lagi yang mau nanya, silakan. Mangga. Ini paling jauh wilayah mana nih, Kang Agung? Mana ya? Itu ada Bima itu. Ada PV Bima lo, Bima. Oh, luar biasa. Ya, ada lagi rekan-rekan? Kalau enggak saya coba nanya dulu deh, Kang. Mangga. Kebetulan saya sudah ikut yang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Cuma karena itu ikutnya dalam salah satu program di Paragraf Jakarta, jadi nggak didaftarkan yang JHT. Nah, saya bingung dari udah beberapa bulan ini saya bingung mau ikut yang JHT-nya.
Itu prosedurnya bagaimana? Karena saya lihat di aplikasinya di Jemo itu nggak bisa tuh untuk pendaftaran itu. Terus yang kedua, tadi juga saya baru tahu kalau ternyata itu ada yang disebut sebagai upah terlapor ya. Karena ini didaftarkan secara otomatis pada saat program itu, jadi upah terlapornya itu minimum. Jadi Kayaknya mungkin basic deh ya. manfaatnya juga yang akan saya rasakan juga minimum. Nah, yang kedua bagaimana cara menaikkannya gitu. Baik, Menaikkan boleh. plafon, Baik. bukan plafon, upah terlapornya itu. Iurannya lah ya. Nah, Ya. tentunya memang nanti berkenan bisa dikirimkan nomor NIK-nya, Kang. Karena kan saya harus cek by data. Nanti saya pastikan ini iurannya kapan, untuk berapa lama ya kan. Nanti kalau udah kelihatan, nanti kalau udah nonaktif ya paling nanti saya daftarkan ulang untuk kemudian ya saya up programnya berarti jadi 3. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya minta confirm Pak Agung mau upah yang berapa gitu kan, sehingga nanti muncul tuh angka yang tadi saya sampaikan ya di tabel iurannya. Itu mungkin Kang Agung. Oke, berarti setiap kali ada ya syukur-syukur ntar ada kenaikan upah gitu saya juga akan lapor lagi untuk menaikkan lagi, bisa kan ya? Bisa. Nah, secara berkala pasti kan kita selalu berharap pendapatan kita meningkat kan ya? Oke. Bisa Kang. Nah, lalu yang kalau ketiga, Kang Agung gimana? Ini berarti sama pemberi kerja apa gimana kalau Kang Agung? Ini ikatan kerja. Saya ada 2 bidang, cuma dua-duanya juga non penerima upah, Kang. Oh, gitu. Memang upahnya Bidang IT dan bidang fotografi. freelance ya. Kalian nanya, jadi tadi kan Kang Indra sebut bisa 2 jenis pekerjaan informal kan ya? Ya. Itu sebenarnya hanya, kalau saya tangkap tadi, hanya untuk klausul pada saat kita klaim. Jadi kita bisa klaim untuk kecelakaan kerja di perusahaan, di pekerjaan A dan pekerjaan B gitu Kang ya. Untuk penjelaskan itu aja kan berarti. Ya, betul. Ya, itu berarti nanti saya bisa ke Kang Indra juga untuk menambahkan pekerjaan satu lagi. Boleh, nanti bisa dicek by data lah. Oke, siap. Terima kasih Kang Indra. Kan? Ayo teman-teman, ada lagi? Pastinya kan di lapangan nih, saya juga pernah nih di profesi yang sama, zaman kuliah dulu nih teman-teman. Pastikan ada yang ditanyakan kalau seperti ini masuk enggak, silakan diutarakan saja atau lewat kolom chat ya, atau nanti misalkan ada yang lupa bisa disimpan kontak saya, nanti bisa juga tuh ditanyakan Japri kan untuk ngecek. Kayak tadi ada Mbak Wulan, ada Mas siapa lagi tadi itu yang saldonya belum dicairkan gitu kan. Silahkan untuk bisa konsultasi lanjut. Nah, yuk teman-teman, mumpung bisa bertanya. Nah, sambil ngobrol nih Kang, ini tadi disebut juga JHT kan ada hubungannya dengan investasi kan. Ya. Itu sangat bermanfaat itu buat kita yang nanti belum tahu nih bisa di bidang fotografi atau di bidang kreatif ini sampai kapan kan, minimal kita punya jaminan hari tua yang pengganti pensiun lah ya. Ya. Nah, sekarang mau nanya nih, kinerja BPJS Ketenagakerjaan sendiri seperti apa? Apakah bagus? Kita bisa lihat di mana nanti laporan kinerjanya dan lain-lain gitu kan. Ya, untuk kinerja, karena tentunya kami itu badan hukum publik ya, kita kan harus bertanggung jawab ya pada Pak Presiden kan ya. Untuk itu ini sebetulnya ada di laporan Good Government, ada nih di website kita, di informasi publik semuanya ada di sini. Jadi laporan keuangan kita terpublish semua di sana, karena kan memang salah satu asas yang harus ada asas keterbukaan kan, sebuah badan publik itu kan. Jadi semua ada di sana. Terakhir itu predikat yang diberikan wajar di 2022 nih yang terakhir. Yang 2023 kan baru close kemarin ya, berarti masih dalam audit dan pemeriksaan. Nah, ini bisa dicek di sini nanti laporan keuangan kita, perputaran semuanya ada di sini. Dan kalau kondisi sehat ya, saat ini aset kita kurang lebih di hampir menembus 700-600 sekian triliun. Nah, artinya dana kelolaan itu ya dana kelolaan teman-teman ya, teman-teman peserta. Artinya ketika satu waktu kondisi Indonesia mengalami goncangan ekonomi begitu ya, misalkan diperintahkan untuk meningkatkan daya beli, untuk bagaimana dicairkan misalkan, dananya ada gitu kan. Dananya ada. Artinya ya bisa kita sebut saat ini sehat untuk pengelolaan keuangannya. Karena kan kita aset pengelolaannya terpisah-pisah tuh Mas Agung. Untuk yang JKK ya embedded JKK sendiri, JKM sendiri, jadi nggak dicampur-campur dia. JHT sendiri, JP sendiri kayak gitu. Ya, soalnya itu Kang ya berkaca pada ada Jiwasraya, ada macam-macam. Ya, betul. Ya, itu kan dana kelolaan juga kan tuh.
Ini coba saya buka nih satu nih ya, agak berat. Itu penting memang. Ya pada saat itu pun berdampak juga tuh ke kami kan. Ya memang masih menganggap kami ini ya bagian dari BUMN ya, padahal ya kami badan hukum publik gitu ya, tidak mencari keuntungan. Semua ada di sini tuh. Oke. DJSN-nya, dana kelolaan, laporannya, Jadi kalau iseng predikat. teman-teman bisa baca-baca ini ya. Bisa, sangat bisa. Nah, kalau pusing bacanya, Kang, kira-kira Ya. lebih dari segi investasi, apakah lebih baik daripada kita deposito menurut Kang Indra? Ya kalau Naikkan bicara investasinya. investasi ya tentunya lebih tinggi di kita karena kan ketentuan itu, ntar saya tampilkan yang keuangan tuh. Ini investasi nih. Ya. Jadi ketentuannya juga diatur kan kalau bunga lah ya atau pengembangan itu udah diatur setidak-tidaknya kita minimum harus 2 digit di atas deposito bank. Artinya secara regulasi yang mengatur juga angka pengembangan itu tentunya harus di atas deposito bank. Artinya ya keuntungan yang didapatkan teman-teman ya jauh lebih menguntungkan ketika memang kita melakukan deposito atau menabung di bank gitu kan. Nah, tapi memang beda tujuan ya. Kalau bank itu kan memang tujuannya simpan, kemudian satu waktu butuh. Kalau ini kan sebenarnya desain JHT itu kan namanya juga jaminan hari tua ya. Didesain tabungan ini bagaimana bisa nanti kemudian bisa menjadi penghasilan atau tabungan yang bisa nanti dimanfaatkan ketika tua gitu kan. Tapi sayangnya memang regulasi itu sekarang mengaturnya kan bisa dicairin kapan aja ya, untuk yang formal ya, saya bicara yang formal bukan yang bisa dicairkan kapan aja. Jadi JHT itu bukan jadi jaminan hari tua lagi, tapi singkatannya menjadi jaminan handphone terbaru, Pak Agung. Nah, jadi yang handphone terbaru ya. Iya, jadi yang muda-muda itu ya belum masuk usia tua gitu kan, melakukan proses klaim. Ya dia biasanya kan untuk yang konsumtif nih kalau menurut informasi yang saya dapat ya, jadi ya beli motor, beli mobil dan seterusnya, handphone gitu. Padahal JHT ini didesain itu ya untuk tadi kan, bagaimana si pekerja ini mungkin bisa jadi modal usaha gitu kan, atau bisa menjadi tabungan masa tua si pekerja itu sendiri. Gitu sih Mas Agung. Ya, ada lagi rekan-rekan? Luar biasa nih di malam hari ini ya. Cukup aktif lah rekan-rekan nih untuk bertanya tentang program kami. Ya harapannya bisa bantu share ya Kang Agung, Pak Rida dari yang hadir di sini, bisa bantu sampaikan ke kerabat, saudara bahwasannya BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk rekan-rekan sekalian gitu, untuk pekerja informal gitu kan. Jadi profesi ini bukan fotografer aja kan, kayak ada bidan itu nggak semua di rumah sakit kan. Yang buka praktek sendiri bisa masuk juga. Dokter juga nggak semua di rumah sakit. Ada yang dokter praktek sendiri, itu pun masuk dalam sektor bukan penerima upah. Jadi masih banyak memang yang belum memahami manfaat kami, khususnya yang untuk yang mandiri ini atau yang BPU ini. Bahkan pekerja seni kayak yang lagi rame itu Om Indro Warkop itu kan juga kita lagi sama beliau juga tuh kolaborasi menyampaikan teman-teman seniman itu juga bisa masuk peserta kami gitu kan. Ini kasus terakhir yang Indra Bekti, ingat mungkin ya Mas Agung, Mas Rida? Indra Bekti yang sakit Ya, itu waktu kan sakit apa tuh yang kecelakaan, itu kecelakaan kerja loh. Biaya-biaya yang timbul itu yang cover kita, BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini sebagai informasi, mungkin teman-teman nggak ke info kan? Yang nah, itu bisa baca-baca di Google. Istrinya minta donasi itu ya, kalau nggak salah. Ya, yang hebohnya betul. malah Nah, itu, tapi BPJS Ketenagakerjaannya nggak ke-blow up malahan. Ya, itulah memang ya brand awareness kita memang masih belum terlalu kuat ya. Makanya lewat komunitas yang sekarang sedang kita lakukan ini juga kan merupakan langkah kami untuk bagaimana bisa menyampaikan gitu posisi BPJS Sostek itu ya perlu dipahami gitu kan oleh kita semua. Sayang aja gitu, negara udah bikin gitu kan, tapi nggak dimanfaatkan gitu kan. Berarti untuk pendaftaran bisa ke Kang Indra, biarpun dari segala penjuru Indonesia, nggak perlu harus ke BPJS Ketenagakerjaan di kota setempat kan? Ya, saya rasa dalam kesempatan ini kan kita sudah kolaborasi untuk memudahkan teman-teman. Nanti saya buatkan Google Form deh untuk memudahkan monitoring ya. Nanti saya bisa nyampein juga ke Kang Rida, ke Kang Agung gitu kan yang daftar ini. Gitu. Biar kita nggak repot juga Kang, kalau datang ke kantor kan merepotkan. Sekarang kan udah era digital lah, tinggal klik-klik aja kan, cepret. Terima kasih sekali loh Kang. Terima kasih sama Kang Rida nih, luar biasa yang sudah memfasilitasi nih beliau. Luar biasa beliau, sangat inilah peduli sama teman-teman itu tadi ya, karena memang ya program kita nggak ada yang mau, meninggal pasti nggak, katanya Mas Agung, Mas Rida, teman-teman sekalian.
Ya mungkin awareness-nya itu ya yang harus Iya, ditingkatkan itu. Ya diharap betul. teman-teman yang mengikuti di sini juga tingkat awareness-nya juga jadi tinggi, biarpun kesannya remeh-temeh motret Ya, itu, cuma ya segala resiko itu kan pasti bisa terjadi ya bisa Kang. tuh terjadi, Kang. Setuju. Ah, Kayak tadi tuh Kang siapa tuh yang keluar negeri gitu kan. iya. Tiba-tiba nggak nyangka-nyangka kepleset lah dia lagi musim salju gitu kan. Nah, itu kan kita nggak pernah nyangka. Ya taunya kan beliau mungkin bisa maksimum foto nih dan seterusnya, udah konsep dan seterusnya gitu kan. Ya, Iya. kadang perlu untungnya beliau tadi cederanya memang nggak masih bisa lah ya akhirnya beraktivitas gitu kan. Ya kan kayak gitu-gitu kita nggak tahu gitu kan. Kang Indra, Gitu. tanya, Ya, mungkin jadi mangga. ingat. Kalau BPJS Kesehatan itu kan proses aktifnya bisa dibilang cepat ya. Kalau ini bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini berapa hari aktif? Aktifnya kapan gitu ya? Aktifnya kapan Iya, gitu ya? Nah, begitu bayar kalau gitu. kesehatan kan aktifnya itu 14 hari setelah pembayaran, ya kan? Kalau kita iuran sudah dilakukan dan sudah diterima, setidaknya H+1 lah, maksimum H+1 itu sudah aktif. Dan kartu udah diterima, karena kartu juga digital sekarang kan. Kartu kita kirim kalau daftar, makanya saya minta email tadi. Email itu untuk kita mengirimkan kartu digital. Jadi sistem kita tuh kalau udah daftar, terus payment, iuran diterima, nanti kartu otomatis tuh masuk ke email. Jadi kita aktif ketika iuran sudah diterima dan kartu sudah terbit. Gitu. Beda sama kesehatan kan 14 hari ya. Ya, Gitu. ya, jadi misalnya nih, ada teman-teman yang baru terpikir mau keluar pulau, mau motret apa ya, pabrik gitu misalnya, atau ke daerah tambang yang berbahaya, terlindungi, daftar gitu, jadi bisa segera gitu aktif ya dan Bisa. terlindungi ya. Bisa. Pokoknya yang nggak bisa itu, kalau kondisi kecelakaan dan meninggal terjadi baru didaftar, itu yang nggak bisa. Ya, sama intinya tadi, kalau sakit berat tuh tiba-tiba karena tahu manfaat kita kan luar biasa tadi ya Pak Kang Rida ya, Kang Agung dan rekan-rekan, sengaja didaftarin, ya amit-amit udah kayak divonis, ya maaf ya ini hanya contoh dan ini kejadian soalnya, udah mau meninggal gitu kemudian didaftarkan gitu kan. Nah itu nggak akan kita cover kayak gitu. Karena kan nanti kelihatan bahwa dia nggak ada aktivitas kerjanya gitu kan, sakitnya sakit keras gitu kan. Nah itu beda cerita tuh kalau gitu Kang Rida. Tapi yang secara nyata itu adalah dalam kondisi kita kemudian sehat ya, mau aktivitas gitu, daftar biasa kerjaan di luar apa namanya kadarullah lah ya, terjadi resiko, langsung kita cover. Jadi pokoknya iuran udah diterima, resiko terjadi itu kita cover. Gitu Kang. Iya, nambahin dikit itu Pak Rida, kalau install JMO tuh nanti bisa ada kartu digitalnya di situ. Ya, di aplikasi JMO itu. Ya, betul sekali. Jadi ketika nanti teman-teman udah jadi peserta terus download JMO, bisa tuh di-download. Karena itu jadi isu dulu zaman kita belum digital itu, kalau mau dapat kartu kita kan ribet ya, harus ke kepolisian, kan kalau surat tilang, harus ke HRD, ini kan perusahaan ya, harus ke perusahaan dan seterusnya. Dan dari hal tersebut kan ada yang disekolahin Kang Agung, kartu kita dulu kan sekolahin nggak pinter-pinter dia kan, padahal disekolahin juga ke bank itu nggak bisa juga dicairin sama bank gitu kan. Nah dari hal tersebut makanya ya di era digital ini sehingga manajemen kami ya membuatnya digital itu, jadi ya kartu hilang udah no isu lagi, tinggal cetak aja berulang-ulang, makanya ada barcode-nya kan untuk validasi dokumennya dari barcode itu, jadi aman gitu kan. Ini ada yang nanya nih Pak Fajar Ginting, jika seorang fotografer yang selalu motret landscape dengan tujuan untuk dijual hasil fotonya, apakah ditanggung juga walau tanpa memiliki klien? Sangat masuk kan. Kan ini saya bilang tadi, ada proses profesi itu ya tentunya kan yang menghasilkan ekonomi ya. Ini kan dijual tuh fotonya kan. Itu bisa masuk Kang Fajar, melindungi. Gitu. Tukang pukul beduk bisa. Masjid semua bisa masuk. Ya. Gitu Kang. Ada nih Kang tadi siapa nanya tuh? Fajar Ginting ya. Ya, kasih. Jadi fleksibel lah, di kami itu kan juga nanti nggak tanya punya histori apa gitu kan, ngerokok apa enggak, nah, itu nggak kita tanya. Yang kita tanya tuh kerja apa enggak, profesinya aktif nggak nih sebagai fotografer, itu aja. Tapi saya meyakini lah kalau di AVI ya teman-teman aktif juga lah. Gitu. Ada lagi? Oke, baik teman-teman, mari. Sebelum kita tutup, nggak terasa nih ngobrol cepat sekali waktunya. Seru kan, seru berarti. Alhamdulillah nih teman-teman aktif nih.
Udah Ya, malam harapannya juga, Kang Indra masih di kantor nih soalnya nih kayaknya Zoom-nya. Biasa kita petugas kepesertaan kita kan. Ya kadang kita Sabtu Minggu juga tetaplah dalam rangka untuk ya itu tadi ya menyampaikan bagaimana manfaat kami. Itu kan sektor kita informal ya begitu kan. Ya. Kayak barusan kita lagi kolaborasi sama Himpunan Warung Tegal. Nah tadi itu baru beres tuh. Nah itu prosesnya kalau ketemu beliau kan pengennya malam. Kenapa malam? Ya karena pagi sampai sore beliau kan aktivitas dagang kan. Nah itulah tantangan kami untuk bagaimana bisa menyesuaikan lah dengan situasi kondisi para pekerja informal gitu. Ya, kabarnya Bandung hujan deras nih hari ini, Kang. Saya dapat Gimana? temen. Hujan deras. Iya tadi sempat deras tapi udah reda nih dia. Udah reda ya. Tuh kalau di Bandung tuh yang rawan ya di wilayah selatan tuh Bandung. Oh itu udah pasti banjir dia kalau hujan kan. Jembatan itu kan. Gitu Kang. Oh, itu Kemarin ada. ke Bandung ya acara ya Kang kemarin ya. Saya belum bisa gabung Iya nggak apa-apa. Ada kegiatan nih. aktivitas Tahun ini belum. Itu ada pertanyaan tuh kayaknya di chat. Coba. Mas Julius, maaf baru bergabung, saya sudah menjadi anggota BPJS Mari cukup lama. Untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan dengan 2 kepesertaan, bagaimana mekanismenya? Tentunya ini 2 badan yang berbeda, Mas Julius. Jadi kalau BPJS Kesehatan ya daftarnya melalui BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan ya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kelewat nih Mas Yuda nih. Saya kan foto animal, berarti semisal ada kecelakaan kritis seperti gigit hewan yang berakibat fatal juga bisa ya. Nah ini menarik. Kalau Mas sudah jelas pasti di cover, karena memang segmennya kan foto animal ya, segmennya udah jelas. Kemarin ada malah perusahaan tiba-tiba digigit dogi Mas. Ya kan bukan kerjanya dia tuh. Tiba-tiba dia maksudnya petugas office boy dia, gigit dogi dia kakinya tuh, di cover sama kita. Ya apalagi kayak Mas Yuda memang lebih spesifik, segmennya memang foto animal gitu ya. Wah ini ngeri banget kan. Ya amit-amit lagi foto macan gitu kan. Diterkam gitu. Itu sangat sangat memungkinkan di cover kami bisnis kerjaan Mas Yuda. Gitu Kang. Ditendang kuda mungkin. Bisa. Bisa. Jadi lebih inilah fleksibel. Kalau kita mah yang punya. Nah itu beda. Beda itu Mas. Gitu kan. Ada lagi mungkin? Menarik nih di kolom chat, mungkin silakan kalau ada yang ingin ini bertanya melalui chat. Sebelum cek WhatsApp, jangan-jangan ada yang ini, udah cek WhatsApp nih. Oh ya, sambil menunggu teman-teman, kita akan mengadakan, kami dari APV Jakarta akan mengadakan juga sosialisasi lain di tanggal 5 Februari nanti melalui Zoom meeting juga, itu mengenai pajak. Kalau hari ini BPJS Kesehatan, nanti mengenai pajak. Jadi sebagai fotografer tentunya kita juga perlu taat terhadap pajak ya, karena itu kan penghasilan kita memang harus dipungut pajak. Biarpun kita sudah dipungut, kita juga kadang-kadang bingung cara laporinnya gimana. Dan ini udah mendekati 31 Maret di mana saatnya maksimal pelaporan SPT tahunan. Jadi nanti akan ada narasumber dari fotografer juga yang juga berprofesi sebagai petugas pajak. Nanti akan diadakan di 5 Februari. Jadi infonya akan disebarkan melalui grup Pemda masing-masing ya Pak Rida? Ya, Pak Rida udah mangguk-mangguk. Berarti ya akan disebarkan oleh grup Pemda masing-masing. Jadi diharapkan teman-teman adil juga untuk menambah wawasan bagi yang masih bingung soal pajak, karena sama seperti BPJS kan ada yang penerima upah dan non penerima upah. Nah, kita kan posisinya di pajak juga bukan tahu istilahnya kalau di pajak apa ya, penerima upah atau apa, tapi kan kita pekerja bebas. Jadi cukup membingungkan juga pelaporannya, jadi bisa bertanya-tanya di situ nanti. Terus kalau ada yang punya ide-ide lain juga silakan loh, nanti kami coba carikan narasumbernya dan bincang-bincang seperti ini untuk menambah wawasan dan menambah awareness ya, Kang Indra ya. Ya, saya apresiasi nih sama Apfi. Jadi memang bahas pajak kok keren banget. Kadang-kadang kita bicara profesi fotografi kan sifatnya ya informal tadi ya. Tapi ini taat pajak luar biasa lah. Keren-keren. Ya, ada lagi mungkin rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada mungkin udah 9.20 nih. Wah, ini ininya ya. Paham pajak. Nah, ini. Keren.
Tenang, nggak akan ditanya-tanya soal pajak itu masing-masing kok, nggak akan ditanya. Malah kita yang boleh bertanya nanti. Takutnya ntar pada nggak mau datang. Waduh, ntar gue diuber-uber pajak nggak. Ini Iya, sebenarnya bincang-bincang ringan. kalau di kita itu ini, Kang, yang wajib lapor. Nah, itu perusahaan masih pada takut tuh yang wajib lapor. Padahal Ya, nggak sengeri itu. Padahal wajib lapor di Snaker itu kan lebih bagaimana mapping si di Snaker atau Kementerian Tenaga Kerja bisa mapping gitu kan. Jumlah betul. kerja tuh berapa, pendidikannya seperti apa. Ya, mungkin sama kayak pajak gitu, tapi kan jadi momok yang menyeramkan gitu ya. Padahal enggak gitu kan. Gitu. Ya sih. Ini KPFI lebih ke arah bagaimana teman-teman itu bisa mengisi dan melaporkan pajak dengan tepat dan sesuai ya. Sesuai itu tentunya kan relatif ya, itu diserahkan kembali kepada teman-teman gitu. Mau melapornya seperti apa. Itu aja pemahaman apa namanya. Pokoknya pahamlah pajak itu untuk pelaku profesi bermanfaat dan ada gunanya. Gitu kira-kira. Oke. Dan sekalian juga Pak Rida mungkin satu lagi yang program sosialisasi katalog ya mungkin ya. Ya. Perlu di teaser di sini atau enggak Pak Rida? Ya boleh Mas Agung. Oke, baik. Jadi APFI itu difasilitasi oleh Kemenparekraf untuk apa ya, mendaftar menjadi vendor pada e-katalog. E-katalog itu adalah tempat belanjanya kementerian dan lembaga di Indonesia ini. Jadi mereka kalau belanja di bawah pagu, saya lupa, 500 juta atau apa, mereka bisa belanja lewat e-katalog itu. Dan sudah di TOT oleh Kemenparekraf, sudah diuji coba oleh APFI Pemda Jakarta, anggota-anggotanya. Jadi nanti akan coba disosialisasikan ke APFI nasional, supaya teman-teman di daerah juga bisa menjadi vendor untuk belanja dari kementerian dan lembaga, atau nanti diajarkan caranya ya mendaftar dan memasukkan produk-produk itu. Nanti ada persyaratannya. Pertama adalah memiliki NIB. Nah, NIB itu kembali lagi tidak akan bisa dibuat kalau kita ada bukan masalah pajak ya, tapi kewajiban pajak yang belum terpenuhi, seperti contohnya belum lapor pajak. Minimal 2 tahun ya Pak Rida kalau nggak salah ya. Minimal 2 tahun terakhir itu sudah beres urusan pajak semuanya. Jadi kembali lagi kita sosialisasi pajak dulu, setelah pajak baru kita akan coba di e-katalog itu supaya semua bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi diharapkan oleh Kemenparekraf sektor fotografi ini bisa ikut jualan lah gitu di kementerian dan lembaga. Ya, pendaftaran e-katalog ini sudah makin gencar ya oleh dinas dan kementerian. Jadi teman-teman nanti produk jasa fotografinya bisa ditayangkan melalui skala nasional dan sektoral. Itu yang penting. Nah, ini adalah salah satu tujuan daripada APFI selaku asosiasi profesi. Nanti kita punya bukan batasan ya, tapi apa ya, acuan lah. Acuan jasa fotografi yang silakan nanti teman-teman atur sendiri ya. Kenapa saya bilang atur sendiri? Benar-benar yang mengatur adalah kita sebagai anggota PFI yang mendaftar di e-katalog itu. Jadi bukan dari satu komunitas atau satu lembaga yang mengatur jasa fotografi tersebut. Jadi kita pelaku yang mengatur sendiri, tentunya dengan beberapa kesepakatan di antara anggota yang akan kita sepakati bersama. Baik, jika nggak ada pertanyaan, Mas Agung, silakan Mas. Ya, silakan. Saya kembalikan ke Pak Ridho untuk ditutup. Terima kasih Kang Indra ya. Siap, sama-sama Kang. Oh iya, jangan lupa foto bersama Pak Rida. Foto bareng. Foto dulu, foto boleh. Ya, silakan yang berkenan membuka kameranya. Mbak Ulan sudah standby? Tukang foto Zoom nih Mbak Ulan nih. Oh, Mbak Ulannya udah nggak ada. Udah menghilang Mbak Ulan. Apa Pak Agung? Ah, itu dia, ada orangnya itu. Primadona kita itu. Mbak Ulan yang langsung berhitung ya, silakan. Seksi humas di APFI Jakarta, Kang Indra. Oh, humas beliau, ya. Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nice. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Silakan Pak Rida. Terima kasih Mbak Ulan. Baik, terima kasih Mas Agung. Teman-teman APFI semua dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke, insya Allah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Apresiasi yang luar biasa kami pengurus nasional kepada Kang Indra selaku narasumber yang memang selain pelaku fotografi, Kang Indra sendiri juga adalah benar-benar expert di bidang BPJS Ketenagakerjaan karena beliau memang bertugas di sana. Dan beliau juga sudah aktif juga sebagai anggota APFI Jawa Barat. Ini harus kita apresiasi. Terima kasih Kang Indra dari pengurus nasional mengucapkan ucapan yang luar biasa atas keterangannya, dan tentunya kalau ada yang mau langsung chatting atau bertanya, tadi Kang Indra di chat sudah menyampaikan nomor handphonenya. Mudah-mudahan tidak ganggu ya Kang ya. Nanti aman, dengan senang hati Kang. Ya. Nanti kalau misalnya ada pendaftaran yang dikumpulkan dulu atau apalah namanya, nanti kita koordinasikan dari APFI Nasional. Baik, akhirnya kita akhiri juga kegiatan hari ini dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya akan langsung tutup kegiatan ini. Teman-teman semua, kita akan ketemu lagi di tanggal 5 ya. Tanggal 5 Februari. Bener ya Mas Agung ya, tanggal 5 ya? Tanggal 5 Februari. Topik bahasanya adalah mengenai pemahaman tentang pajak. Terima kasih kembali lagi sekali lagi kehadiran semua teman dan narasumber Mas Agung. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Izin. Kang Rida, Kang Agung, teman-teman. Terima kasih banyak. Kang Indra. Langsung Terima kasih ya Kang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya.